Bab 541, Akulah yang membuat aturan. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Suara musik memenuhi Grand Ballroom saat dua orang menari di tengahnya. Putri Vanessa memperhatikan mereka berdua dari jauh dengan kagum, tetapi itu hanya berakhir dengan kekaguman. Dia tidak iri pada mereka, atau merasa cemburu. Bahkan, dia merasa senang karena William telah mengambil sikap. Putri Vanessa berharap bahwa setelah pertunjukan kekuatan William, pangeran kesayangannya akan menyerah mengejar sepupu mereka yang berasal dari benua selatan. William memegang erat tangan dan pinggang Putri Sidoni, saat mereka menari melintasi ruang dansa. Sang putri memiliki senyum manis di wajahnya, saat dia menatap kekasihnya dengan penuh kasih. Mereka seperti pasangan yang dibuat di surga, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka karena pasangan yang cantik itu tampak serasi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kedua kekasih itu sebenarnya sedang berbicara serius saat mereka menari. Apa yang akan kamu lakukan jika Kaisar tidak memberimu izin untuk mengunjungi kuil Amon karena dendam? Putri Sidoni bertanya. Kamu seharusnya bertahan sedikit, Will, dan berbicara dengannya dengan baik. Sidoni, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa berbicara dengannya tidak akan berhasil, jawab William. Kaisar hanya mengukurku untuk melihat apa yang bisa kulakukan. Baiklah, jika dia menolak memberiku izin, aku akan mencari cara lain untuk menyelinap ke kuil Amon. Kau tetap akan pergi bahkan jika itu berarti membakar jembatan antara kau dan Kaisar. Ya, aku tidak punya banyak waktu tersisa untuk melakukan hal-hal yang perlu kulakukan. Jadwalku sangat padat. Kurang dari aku sarankan agar kita bertiga kawin lari. Aku yakin itu akan sangat menarik. Lebih besar dari, senyum William menegang karena Morgana juga bisa berkomunikasi dengannya secara langsung karena fitur tambahan pada Collar of Wisteria. Selama mereka berjarak 1 mil dari satu sama lain, komunikasi tetap mungkin dilakukan. Half-Elf itu juga menjelaskan kepada Putri Sidoni bahwa setiap kali keilahiannya lepas kendali, dia harus segera berteleportasi ke Thousand Beast Domain, dan meminta William untuk membantunya. Putri Sidoni tahu bahwa kekasihnya tidak bisa tinggal bersamanya sepanjang waktu karena seseorang seperti dia memikul banyak tanggung jawab. Itulah sebabnya bisa memasuki Thousand Beast Domain kapan saja merupakan keuntungan baginya. Di antara para kekasih William, dialah satu-satunya yang diberi kemampuan ini. Dia bisa datang dan menemuinya kapan saja, dan kembali ke tempat yang sama di mana dia mengaktifkan kalung itu saat dia keluar dari domain. Kamu terlalu banyak membaca novel, Morgana, jawab William kepada belahan jiwa Sidoni yang terinspirasi oleh buku roman terbaru yang telah dia baca. Kurang dari sayang, kamu tidak menyenangkan. Lebih besar dari, Putri Sidoni terkekeh dalam hati saat William dan Morgana mulai berdebat tentang pro dan kontra kawin lari. Tak lama kemudian, musik pun berakhir, dan keduanya saling membungkuk. Seperti yang diharapkan William, Pangeran Jason berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Putri Sidoni. Jelas bahwa ia berencana untuk mengajaknya berdansa, tetapi William sudah mempertimbangkan hal ini. Apakah Anda berkenan mengundang saya berdansa, Putri? Ian membungkuk hormat dan mengulurkan tangannya kepada Putri Sidoni. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Tuan Ian, jawab Putri Sidoni dan menerima undangan tersebut. Pangeran Jason berhenti di tengah jalan ketika melihat perkembangan terakhir. William menyeringai padanya sebelum berjalan menuju mejanya, di mana Chiffon telah menunggunya. Gadis berambut merah muda itu menatap William dengan ekspresi tenang. Ia menunggu William duduk di sampingnya, agar ia tidak merasa kesepian saat Ian pergi. Apakah Anda ingin berdansa? Tanya William. Chiffon merenungkan pertanyaan William sejenak sebelum memberikan jawabannya. Saya tidak tahu cara berdansa, jawab Chiffon. Tetapi, saya hafal cara Anda berdansa dengan Putri Sidoni. Saya tidak tahu apakah saya dapat menirunya sepenuhnya, tetapi saya akan tahu saat saya mencoba. Oh, apakah Anda pandai menghafal? Yah, saya bisa mengingat semua yang saya lihat. William menatap gadis cantik itu dengan tatapan ingin tahu. Ia pernah mendengar bahwa ada orang yang memiliki ingatan yang sangat baik karena mereka dapat mengingat hampir semua yang telah mereka lihat. Istilah yang digunakan untuk ini adalah memori fotografi. Baiklah, mengapa kita tidak mencobanya? Tanya William. Maukah Anda menghormati saya dengan tarian ini, Nyonya? Chiffon berdiri dari tempat duduknya dan memegang tangan William yang terulur. Orang-orang lain juga pergi ke lantai dansa bersama pasangan mereka. Anehnya,
Pangeran Jason dan Putri Vanessa juga berada di lantai dansa, tepat di sebelah Putri Sidoni dan Ian. Orang yang mengundang Pangeran Jason untuk berdansa tidak lain adalah Putri Vanessa. Karena pangeran sudah berdiri di ruang dansa, akan canggung jika ia kembali ke tempat duduknya dengan tangan kosong. Karena itu, Putri Vanessa berinisiatif untuk mengundangnya berdansa dengannya. Pangeran dengan sopan menerima permintaannya dan membawanya ke tengah lantai dansa, tempat kesayangannya berdiri. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah, pikir William saat dia menuntun Chiffon tepat di sebelah Putri Sidoni. Kaisar Leonidas dan Efeksius melihat pemandangan ini dari jauh dengan senyum penuh arti di wajah mereka. Senang rasanya menjadi muda, kata Kaisar Leonidas. Efeksius mengangguk sambil menatap keenam anak itu dari jauh. Putri Vanessa telah tumbuh menjadi wanita yang baik dan penuh perhatian. Sayang sekali bahwa orang yang disukainya tidak membalas budinya. Selain itu, gadis itu, Chiffon, terlihat lebih baik sekarang dibandingkan saat dia pertama kali tiba di sini. Kaisar Leonidas mengalihkan perhatiannya ke gadis berambut merah muda yang berpakaian seperti seorang putri. Meskipun dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, dia cukup senang dengan cara gadis kecil itu dirawat oleh William, Putri Sidoni, dan Ian. Ayahnya bajingan, komentar Kaisar Leonidas. Serius, kita seharusnya menghentikan April saat itu. Dia pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Efeksius mendesah sambil menganggukkan kepalanya. Terkadang, saya pikir dia akan lebih bahagia jika Anda mengambilnya sebagai selir Anda, yang mulia. Ya, saya seharusnya melakukan itu. Setidaknya, dia tidak akan mati, jawab Kaisar Leonidas. Suaranya diwarnai dengan penyesalan. Bahkan jika semua orang di keluarga menentangnya saat itu, saya seharusnya lebih berani. Sekarang, sudah terlambat. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menjaga putrinya sebagai gantinya, yang juga gagal saya lakukan dengan sangat menyedihkan. Jika bukan karena bocah itu, William, Chiffon mungkin masih makan di tempat pembuangan sampah itu sekarang. Kaisar Leonidas menatap gadis kecil yang sedang berdansa dengan remaja berambut merah itu. Meskipun gerakannya agak kaku, William mampu membimbingnya dengan baik. Saya lupa memberitahu Anda, yang mulia, utusan orang itu tiba di perbatasan kita kemarin. Mereka akan tiba di akademi kapan saja. Saya yakin mereka tidak akan senang jika mereka melihat dia diperlakukan dengan baik. Mereka pasti akan menuntut agar kita segera menghentikan segala bentuk dukungan kepadanya. Abaikan mereka. Mereka mungkin bersikeras bahwa itu adalah tugas mereka dan melakukan kontak dengan Chiffon, kata Efeksius. Sangat mungkin mereka akan membawanya pergi dengan paksa jika kita tidak menurutinya. Kaisar Leonidas terkekeh saat dia mengalihkan perhatiannya ke Grand Archmage-nya. Jika mereka membuat masalah, Anda memiliki izin saya untuk mengusir mereka dengan paksa, jawab Kaisar Leonidas. Ini kekaisaran saya yang membuat aturan. Jika kita bahkan tidak bisa melindungi seorang gadis kecil, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan di benua tengah? Selain itu, aku ragu bahwa dia dari semua orang akan peduli. Bagaimanapun, dialah yang membuang anak itu. Seseorang seperti dia, tidak pantas menjadi seorang ayah. Efeksius mengangguk. Apakah aku mendapat izinmu untuk melenyapkan mereka, yang mulia? Aku serahkan padamu, Efeksius. Pastikan saja itu tidak terlacak kembali ke kita. Dimengerti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika tarian kedua berakhir, Pangeran Jason mendekati Putri Sidoni untuk mengundangnya berdansa dengannya. Namun, sang putri dengan sopan menolak permintaannya dengan alasan bahwa dia lelah setelah berdansa. Dia kemudian berjalan menuju meja kaisar dan duduk di sisi kanannya. Pangeran Jason tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi, dan bergabung dengan pangeran lainnya di meja yang disediakan untuk mereka. Malam terus berlanjut, dan pesta berjalan tanpa ada kesalahan. Pangeran Jason mencoba beberapa kali, tetapi semuanya sia-sia karena William selalu menghalanginya. Setelah beberapa kali mencoba, Pangeran Jason dengan enggan mundur. Dia tidak ingin membuat keributan, jadi dia menahan amarahnya sambil menatap penuh kebencian pada half-elf yang sedang mengobrol dengan gembira dengan Chiffon. Tunggu saja, aku akan menunjukkan tempatmu di turnamen, Pangeran Jason bersumpah. Bukan hanya kamu yang bisa naik pangkat menggunakan kemampuan. Aku juga bisa melakukannya. Seminggu yang lalu, Pangeran Jason dipanggil oleh Oracle di Kuil Amon. Di sana dia menerima artefak yang dikatakan sebagai salah satu harta milik Amon.
Meskipun pangeran terkejut dengan hadiah tak terduga yang datang dari dewa pelindung keluarga kreator, dia cukup senang menerimanya. Dia percaya bahwa William hanya lebih unggul darinya karena kemampuan half-elf untuk naik ke pangkat Saint, untuk waktu yang singkat. Sekarang Pangeran Jason memiliki kemampuan yang sama, dia ingin semua orang menyaksikan bahwa William bukanlah orang yang istimewa. Satu-satunya alasan mengapa dia belum menggunakan kemampuan ini adalah karena kondisi Amon yang hanya bisa menggunakannya selama turnamen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar akademi, biarkan kami masuk, kami ingin melihat Chiffon, seorang pria berjubah hitam menuntut. Kami sudah sepakat, aku tahu, tetapi kami tidak bisa mengizinkanmu memasuki akademi sekarang, jawab Kapten Pengawal Akademi. Hari ini adalah hari ulang tahun Putri Sidoni, dan keluarga kerajaan ada di dalam. Jika Kaisar melihatmu sekarang, dia mungkin akan kesal. Aku sarankan kamu untuk kembali dalam 2 hari. Aku berjanji tidak akan menghalangimu saat itu. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, dan bertukar pandang dengan pemimpin mereka. Dia hanya juru bicara utusan mereka, dan bukan haknya untuk mengambil keputusan. Baiklah, kita akan pergi sekarang, sebuah suara yang dalam dan kuat berkata. Kami akan kembali dalam 2 hari. Pastikan kalian tidak menghalangi jalan kami. Selama kalian tidak melakukan hal yang tidak perlu kepada para siswa akademi, maka aku akan mengizinkan kalian lewat. Ingat, kalian hanya diizinkan untuk melihat dan berbicara dengan Chiffon. Kontak dengan siswa lain dilarang. Pemimpin utusan itu mengangguk. Dia menatap gerbang akademi sekali lagi sebelum berjalan pergi di bawah kegelapan. Misi mereka adalah untuk memeriksa Chiffon untuk memastikan dia menderita. Jika tidak, maka mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat hidupnya sengsara. Itu adalah misi yang telah ditugaskan kepada mereka oleh tuan mereka yang memerintah di benua utara, dan mereka berkewajiban untuk menyelesaikannya dengan cara apapun di pelabuhan tepi laut yang terletak di kerajaan Helan. Nyonya, saatnya berangkat, kata Oliver sambil menatap peri cantik yang sedang minum teh, sambil menatap keluar kamar penginapan mereka. Kapal yang menuju benua tengah akan berangkat dalam 2 jam. Kita harus menaikinya sekarang, Nyonya. Celine meletakkan cangkir teh kosong di atas meja, tetapi dia tidak langsung berdiri. Sebaliknya, dia melirik monyet Beo yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Oliver, apakah Anda pernah memiliki keinginan untuk kembali ke benua Silvermoon? Tanya Celine. Tidak, Nyonya, jawab Oliver dengan cepat. Saya tidak begitu terikat dengan benua Silvermoon. Oh, saya selalu berpikir bahwa Anda ingin bertemu kakek. Meskipun benar bahwa saya memikirkannya dari waktu ke waktu, saya tidak punya niat untuk kembali ke benua Silvermoon. Tentu saja, jika Nyonya ingin pergi ke sana, saya tidak punya pilihan selain menemani Anda dalam perjalanan Anda. Celine tersenyum kecut sambil berdiri dari tempat duduknya. Ia kemudian mengambil topi ungu, dan menutupi wajahnya dengan kerudung. Sebagai peri yang sangat cantik, ia selalu terancam menjadi incaran orang-orang yang berniat jahat. Tentu saja, Celine pernah berurusan dengan beberapa orang seperti ini di masa lalu dan telah mengirim mereka semua ke alam baka. 2 jam kemudian kapal yang menuju benua tengah membunyikan klakson untuk mengumumkan keberangkatannya. Celine, yang berdiri di geladak kapal, menatap benua selatan dengan ekspresi sedih. Saat pertama kali tiba di sini, aku tidak punya ekspektasi apapun, kata Celine lembut. Kupikir aku akan menjalani kehidupan yang membosankan dan monoton, tetapi Lady Fate berpikir sebaliknya. Oliver, yang bersembunyi di balik bayangannya, mendengarkan dengan saksama. Ia tahu bahwa Celine sedang merasa emosional, dan memutuskan untuk membiarkannya meringankan beban di dadanya. Bukankah lucu, Oliver? Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki seorang murid dalam kehidupan ini. Celine terkekeh. Sangat disayangkan bahwa murid yang kupilih adalah seorang pembuat onar. Ia selalu membuatku khawatir. Ya, Nona, ya, hei, Oliver, apakah menurutmu kita membuat keputusan yang salah saat mengajarkan William ilmu hitam? Si monyet Beo merenungkan pertanyaan ini dengan serius. Setelah beberapa menit terdiam, Oliver mengungkapkan pikirannya yang jujur kepada Celine. Kurasa kita membuat keputusan yang tepat. Menurutmu, Oliver menganggukkan kepalanya. Jika Nyonya tidak menjadikan William sebagai muridnya, aku yakin hidup ini akan membosankan. Meskipun benar bahwa dia memiliki kegemaran membuat masalah, dia juga seseorang yang berusaha keras untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Celine mengangguk setuju.
Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sangat bangga pada William. Selama perang melawan peri, bocah itu melampaui ekspektasinya. Saya hanya punya satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepadanya sebelum saya pergi dan menemui Tuan di benua iblis, kata Celine. Oliver, saya rasa akan lebih baik jika Anda tetap berada di sisi William. Dengan begitu Anda akan dapat M. Saya tidak akan meninggalkan Anda, Nyonya. Oliver memotong ucapan Celine sebelum dia sempat menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. William tidak membutuhkan saya lagi. Dia bukan lagi anak yang tidak berdaya yang perlu kita selamatkan dari waktu ke waktu. Dia sudah bisa berdiri sendiri. Selain itu, saya tidak ingin Nyonya merasa kesepian. Itulah sebabnya kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti. Terima kasih, Oliver. Celine menatap benua selatan yang perlahan semakin menjauh. Dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di Lon, dan telah membereskan semua urusan sebelum pergi. Celine tidak tahu berapa tahun lagi sebelum dia kembali ke benua selatan. Jalan yang telah dipilihnya berduri, dan keselamatan mungkin berada di luar jangkauannya. Meski begitu, dia masih ingin bertemu William dan saudara kembarnya, Celeste, untuk terakhir kalinya sebelum bertemu dengan tuannya di benua iblis. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertemu Celeste. Meskipun si kembar tidak tahu kapan ramalan para peri akan terwujud, Celine merasa bahwa itu akan segera terjadi. Karena itu, dia ingin bertemu dengan orang-orang yang penting baginya, sebelum takdir menguasainya. Oliver, jika aku memutuskan untuk mengubah dunia ini, apakah kau akan tetap berada di sisiku? Tanya Celine. Jika memungkinkan, dia tidak ingin pengikut setianya terlibat dalam perjuangan yang akan dia hadapi di masa depan. Celine lebih memilih untuk menyendiri daripada melihat monyet Beo mengikutinya di jalan yang tidak bisa kembali. Aku akan melakukannya, Nona, jawab Oliver. Aku akan mengikutimu, kekutukan dan seterusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam wilayah 1000 binatang. Seorang peri cantik mendesah senang saat taring tajam menancap di lehernya. Namanya Charmaine dan dia adalah salah satu dari 13 elf yang bertugas sebagai bank darah William. Mereka adalah bagian dari pasukan elf yang mencoba menaklukkan kerajaan Helan, dan menjadi rampasan perangnya. Semua ingatan mereka telah dihapus oleh Undead League, dan yang terakhir telah memastikan bahwa mereka akan setia kepada tuan baru mereka, William. Ashe telah memohon kepada William atas nama mereka, dan half-elf itu setuju bahwa dia akan membebaskan mereka setelah beberapa tahun. Setelah beberapa menit, William mencabut taringnya dan menyembuhkan luka yang telah dibuatnya di leher ramping elf itu. Terima kasih, Charmaine, kata William sambil menepuk kepalanya. Sekarang kau bisa mengenakan kembali pakaianmu. Sama-sama, Tuan, jawab Charmaine saat rona merah menyebar di wajahnya. Aku akan selalu ada di sini jika kamu butuh makanan. Jangan ragu untuk meneleponku kapan saja. William menganggukkan kepalanya. Ia memperhatikan Charmaine mengenakan seragam pelayan yang dibelikannya dari Gatshop. Setelah berpakaian dengan benar, ia membungkuk hormat kepada William sebelum meninggalkan ruangan. Setelah peri itu pergi, William memejamkan mata dan meminta sistem untuk membawanya ke lelang para dewa. Saat ini ia memiliki 4.450.642 poin dewa, dan ia berencana untuk berpartisipasi dalam lelang pagi untuk melihat apakah ada barang yang layak ditawar. Lelang pagi adalah lelang khusus untuk para pengikut Dewa Kuil. Disinilah beberapa kandidat seperti William akan melelang barang-barang yang mereka peroleh di dunia mereka saat ini. Tentu saja, jika kualitas barang-barang ini melewati ambang batas tertentu, barang-barang itu akan secara otomatis dikirim ke lelang malam tempat para dewa dapat menawar untuk barang-barang itu. Sama seperti yang terjadi pada William ketika sistem mengirim demigod Seperon untuk dilelang. 200.000 poin dewa. 250. 400. William bersandar di sofanya sembari mendengarkan para penawar menaikkan harga barang-barang yang dilelang. Sejauh ini, ia belum melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sepertinya hari ini akan gagal lagi, pikir William saat juru lelang menunjukkan barang terakhir yang akan dilelang. Wanita cantik yang menjadi tuan rumah lelang tersenyum kepada kerumunan. Barang terakhir yang akan dilelang adalah sarung tangan kelas eksotis, kata wanita itu. Meskipun diberi label sebagai senjata kelas eksotis, peringkat sebenarnya adalah pseudo legendaris. Senjata yang bahkan diinginkan oleh para pahlawan dari dunia manapun. Ketika kain yang menutupi casing kaca senjata itu dilepas,
William secara naluriah merasa bahwa ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk Chiffon. Selama pertempuran di lantai 50 Gua Meraj, sarung tangan Chiffon pecah. Sarung tangan yang ia gunakan tidak istimewa, dan dapat dibeli dari atau dipesan oleh pandai besi manapun di Kekaisaran. Namun, William selalu ingin memberinya sesuatu yang lebih tahan lama dan memiliki pukulan yang lebih kuat. Nama senjata ini adalah sarung tangan Titania, wanita itu menyatakan. Sarung tangan yang telah ditempa oleh Ratu Peri sendiri. Sarung tangan itu dilengkapi dengan permata khusus yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan elemen angin dengan baik meskipun mereka mungkin tidak memiliki ketertarikan padanya. Senjata jenis sarung tangan tidak terlalu populer dalam pelelangan karena orang-orang lebih suka menggunakan pedang, tombak, kapak, dan senjata bela diri lainnya. Itulah sebabnya senjata itu dilelang di lelang pagi, bukan lelang malam. Rumah lelang berharap akan ada beberapa petarung jarak dekat yang akan tergoda oleh label pseudo legendari yang mereka berikan pada senjata itu. Setelah melihat tanggapan penonton yang kurang bersemangat, wanita cantik itu merasa cemas. Namun, dia tetap mengangkat tangannya yang ramping, dan memulai penawaran. Penawaran dimulai pada 500.000 poin dewa dengan kenaikan 100.000. Penawaran dimulai sekarang. Sarung tangan Titania adalah sepasang sarung tangan baja gelap dengan ukiran garis berlapis emas di atasnya. Desainnya mirip dengan sarung tangan Infinitea yang pernah dilihatnya di film, yang digunakan oleh penjahat super untuk memusnahkan setengah populasi alam semesta. William memperhatikan bahwa hanya satu dari sarung tangan itu yang memiliki permata hijau yang tertanam di atasnya yang bersinar dengan cahaya kehijauan. Ada 5 slot di setiap sarung tangan, yang berarti ada kemungkinan untuk menanamkan permata lain di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun William tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan permata-permata lainnya ini, hal terpenting saat ini adalah mengamankan sarung tangan itu. Dia bisa memikirkan permata-permata unsur itu nanti. 500.000. William menaikkan tawarannya segera setelah juru lelang membuka penawaran. 600.000. 700.000. Half-elf itu menyipitkan matanya karena dia berharap akan ada pihak-pihak yang tertarik untuk menawar juga. Namun, dia tidak berniat untuk mundur. 1,3 juta, seru William. William ingin mengintimidasi semua orang, jadi dia memutuskan untuk segera menaikkan tawaran. Dia hanya berharap penawar lain akan terintimidasi dan mundur, karena dana yang dimilikinya terbatas. Sayangnya, ada orang lain yang juga menyadari potensi sarung tangan itu, dan ingin mendapatkannya sendiri. 2 juta, seru salah satu penawar. 2,5 juta, balas William. 3 juta, teriak orang yang menawar lebih tinggi dari William. Jelas, dia tidak akan mundur. William hanya memiliki lebih dari 4 juta poin dewa, dan dia telah melampaui anggarannya. Dia bersandar di sofa yang nyaman dan mendesah menyesal. Kurang dari host, jika Anda suka, saya dapat menganalisis sarung tangan itu dan membuat resep yang dapat Anda gunakan untuk membuat replikanya menggunakan kelas pekerjaan pandai besi. Namun, Anda harus membayar 100.000 poin dewa untuk itu. Apakah Anda ingin melanjutkan analisis? Lebih besar dari kata-kata sistem itu seperti musik di telinga William. Dia benar-benar lupa tentang kelas pekerjaan pandai besi miliknya. Meskipun levelnya tidak cukup tinggi untuk membuat sarung tangan Titania, membuat replika yang mirip bukanlah hal yang mustahil. Ya, analisis untukku. Kurang dari dimengerti. Lebih besar dari. Kurang dari memulai analisis. Lebih besar dari. Setelah William berhenti menawar sarung tangan tersebut, juru lelang mencoba untuk menaikkan harganya sedikit lagi, tetapi para penawar telah memutuskan untuk menyerah. Mereka hanyalah kandidat, dan dana mereka terbatas. Mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang hebat yang sangat disukai oleh dewa pelindung mereka yang menghujani mereka dengan poin dewa. Berhasil sekali, berhasil 2 kali, terjual seharga 3 juta poin dewa. Palu juru lelang mengetuk mejanya, menandai berakhirnya lelang. William menunggu dengan napas tertahan saat sistem dengan cepat menganalisis sarung tangan itu sebelum diambil oleh staf rumah lelang. Hanya setelah William mendengar suara notifikasi yang familiar, dia menghela napas lega. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari analisis selesai. Lebih besar dari. Kurang dari resep kerajinan sarung tangan Titania, replika, telah diperoleh. Lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin dewa, 4.350.642.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William buru-buru memeriksa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sarung tangan itu. Tidak hanya itu, proses pasti tentang bagaimana dia bisa membuatnya juga tertulis dalam resep yang telah dianalisis sistem untuknya. Agak sulit tetapi bukan tidak mungkin, William merenung. Jika aku berhasil, aku akan membutuhkan waktu 3 hari untuk membuatnya. Bahan-bahan yang aku butuhkan agak mahal, tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Setelah mengonfirmasi hal-hal yang dia butuhkan, dia meminta sistem untuk membeli barang-barang yang saat ini tidak dia miliki. Aku perlu memberitahu Ashe dan Sidoni bahwa aku akan pergi selama 1 atau 2 hari, renung William saat kembali ke wilayah 1000 binatang. Untuk sementara, aku akan meminta mereka berdua untuk menjaga Chiffon saat aku pergi. Tepat saat William kembali ke kamarnya di asrama anak laki-laki, suara Ashe terdengar di dalam kepalanya dan terdengar sangat mendesak. "Will, datang dan bantu kami," kata Ashe dengan suara yang dipenuhi kecemasan. "Ada 6 orang yang mengepung kita. Sepertinya mereka mengenal Chiffon, dan ingin membawanya pergi. Cepatlah." Kata-kata Ashe terputus dan terdengar seperti dia telah diserang oleh seseorang. William segera berlari keluar dari kamarnya dan meminta sistem untuk menentukan lokasinya. Setelah menemukan koordinatnya, William mengenakan petir dan menghilang dari tempatnya berdiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 15 menit sebelumnya, Ian dan Chiffon pergi melihat Taman Akademi Silverwind. Keduanya tengah mengagumi pemandangan indah di sekeliling mereka ketika tiba-tiba, 6 orang mengelilingi mereka, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman. Ian langsung tahu ada yang tidak beres karena saat Chiffon melihat salah satu pria itu, tubuhnya menegang, dan mulai gemetar tak terkendali. Ia kemudian menarik gadis kecil itu mendekat padanya sambil menatap orang-orang dewasa itu dengan sikap waspada. "Siapa kalian dan apa yang kalian inginkan?" tanya Ian. Salah satu pria itu melangkah maju dan melirik Chiffon sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya ke Ian. Pria itu tampaknya berusia pertengahan 20-an dan berambut ungu pendek. Ia juga memiliki penampilan di atas rata-rata, tetapi matanya yang berwarna merah muda, yang menatap Ian, tidak ramah. "Siapa aku tidaklah penting," jawab pria berambut ungu itu. "Kami tidak ada urusan denganmu. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk berbicara dengan gadis kecil di sampingmu itu. Chiffon, ikutlah dengan kami. Aku yakin kau tidak ingin temanmu itu terlibat dalam urusan kami, kan?" Tubuh Chiffon semakin gemetar saat pria itu memanggil namanya. Gadis kecil itu merasakan kakinya melemah, dan akan jatuh ke tanah jika Ian tidak segera menopang tubuhnya. Aku tidak ingin bicara," Chiffon tergagap. Tolonglah, aku sudah menjadi gadis yang baik. Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Pria berambut ungu itu menatap gadis yang menggigil itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan saat dia melangkah maju untuk meraih pergelangan tangan Chiffon. Gadis kecil itu berteriak ketakutan, dan berpegangan erat pada Ian seolah-olah hidupnya bergantung padanya. "Lepaskan dia sekarang, atau aku akan memanggil penjaga." Ian mengancam sambil melingkarkan lengannya di tubuh Chiffon untuk mencegah siapapun membawanya pergi. Pria berambut ungu itu terkekeh sambil memegang erat pergelangan tangan Chiffon seperti cengkeraman kuat. Gadis kecil itu benar-benar ketakutan, karena ketakutannya telah mengalahkan rasa sakit yang sedang dialaminya akibat cengkeraman kuat pria itu. "Penjaga," pria berambut ungu itu mendengus. "Apakah kalian membicarakan penjaga di sana?" Pria berambut ungu itu menunjuk ke selusin penjaga di pintu masuk. Mereka menghalangi jalan masuk taman dan mencegah siswa manapun masuk. Sangat jelas bahwa mereka bersekongkol dengan 6 pria yang mengepung 2 siswa akademi mereka. "Chiffon, kamu terlihat sangat cantik dan rapi sekarang," kata pria berambut ungu itu sambil tersenyum. "Katakan padaku, kapan terakhir kali kamu mengunjungi tempat pembuangan sampah? Kapan terakhir kali kamu memakan sampah? Bukankah nama panggilanmu pemakan sampah? Mengapa kamu berhenti memakannya?" Setetes air mata mengalir di sisi wajah Chiffon, diikuti oleh yang lain. Segera, wajah gadis berambut merah muda itu ternoda oleh air mata saat dia mulai meratap dan berjuang dari cengkeraman penculiknya. "Bajingan, lepaskan dia!" Ian memanggil cambuk airnya dan segera menyerang pria itu karena marah. Namun, pria itu sudah waspada dan memanggil senjatanya sendiri untuk menangkis serangan Ian. "Karena kamu menyerang lebih dulu, aku akan melawan sebagai pertahanan diri." Pria berambut ungu itu mencibir. "Jangan khawatir,
Aku tidak akan terlalu banyak memukulmu karena kita punya kesepakatan dengan akademi. Pria berambut ungu itu menendang dada Ian membuatnya terbang beberapa meter dari Chiffon. Dua pria segera menjepitnya ke tanah untuk mencegahnya mengganggu misi mereka. Ian, Chiffon berteriak sambil berjuang melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pria berambut ungu itu terkekeh sambil mencengkeram leher gadis kecil itu dan mengangkatnya ke udara. Jangan khawatir, aku akan melepaskanmu, tetapi kita harus pergi ke tempat pembuangan sampah dulu, kata pria berambut ungu itu dengan nada menggoda. Aku yakin kau sangat lapar sekarang, jadi aku akan membantumu makan banyak. Wajah Chiffon mulai memerah karena ia berjuang dan kekurangan udara untuk bernapas. Para penjaga yang mengawasi dari kejauhan mendesah sambil mengalihkan pandangan mereka karena merasa bersalah. Jika memungkinkan, mereka ingin membantu gadis kecil itu, tetapi itulah yang telah mereka sepakati ketika keenam pria itu datang menemui Chiffon saat pesta ulang tahun Putri Sidoni. Chiffon, kau begitu ringan sekarang sehingga aku bisa mengangkatmu dengan satu tangan, kata pria itu. Ini tidak baik, kau harus makan lebih banyak sampah. Kau harus makan banyak sampai kau kenyang. Pandangan Chiffon mulai kabur karena kekurangan oksigen. Ia sudah berhenti berjuang karena itu tidak ada gunanya. Gadis kecil itu sudah menerima nasibnya, dan tidak lagi menolak ejekan penculiknya. Melihat Chiffon sudah putus asa, lelaki berambut ungu itu mencibir dalam hati. Ia hendak melepaskan gadis kecil itu ketika kilatan cahaya muncul, diikuti oleh suara retakan keras. Ah! Lelaki berambut ungu itu menjerit kesakitan sambil memegang lengannya, yang kini tertekuk dalam sudut yang tidak wajar. Chiffon mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang datang menyelamatkannya. Meskipun penglihatannya sudah kabur, ia segera mengenali remaja berambut merah yang menggendongnya dengan gendongan putri. Maaf aku terlambat, kata William dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah melihat Ian dijepit di tanah oleh dua pria, dan Chiffon dicekik oleh seseorang, niat membunuh half-elf itu mengalir keluar dari tubuhnya. Half-elf itu menatap ke bawah ke arah lelaki berambut ungu yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan gadis-gadisnya. Hei, berandal, apa kau ingin mencoba mati sekali? Tanya William. William bukanlah orang yang membenarkan pembunuhan yang tidak masuk akal, tetapi dia tidak segan-segan membunuh bajingan yang pantas mati. Saat ini, bahkan jika Kaisar Kekaisaran Kreator turun tangan, dia tidak akan berhenti sampai dia memberikan kematian yang sangat lambat dan menyakitkan kepada pria di depannya, kakak, kata Chiffon lemah. Air mata mengalir lebih deras dari matanya saat dia menatap orang yang telah menyatakan diri sebagai pengasuhnya. Jangan melawan mereka, mereka sangat kuat, kau hanya akan terluka, aku akan pergi bersama mereka, dan meminta maaf atas namamu. Jadi, tolong, bawa Ian dan pergi. Kuat, William tersenyum saat dia membantu Chiffon berdiri. Sekelompok pria yang menindas seorang gadis kecil itu kuat. Jangan khawatir, Chiffon, sekarang kakakmu sudah di sini, aku akan menghajar para penindas ini untukmu. William tidak menambahkan bahwa dia juga berencana untuk membunuh mereka nanti meskipun dia harus mengejar mereka sampai ke ujung benua. Half-elf itu menggunakan jarinya untuk menyeka noda air mata di wajah Chiffon sebelum mengalihkan perhatiannya ke pria berambut ungu yang berani mencekik gadis kecil yang telah diasuhnya. Oi, aku tidak tahu siapa kau, atau dari mana asalmu, tetapi kau berhasil membuatku marah, kata William. Ian, yang sebelumnya terjepit di tanah, juga marah. Namun, kedua pria yang menahannya di tempat lebih kuat darinya. Namun, dia tidak lagi khawatir karena kekasihnya telah datang untuk menyelamatkan mereka. Dia mencibir dalam hati karena dia tahu bahwa keenam orang yang mengeroyok mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Mata half-elf bersinar dengan kekuatan saat sulur petir meliuk-liuk di sekitar tubuhnya. Dia kemudian menunjuk ke belakangnya dan dua garis petir menyambar kedua pria yang menjepit Ian, membuat mereka meluncur di tanah selama beberapa meter. Ian segera berdiri dan berlari ke arah William dan Chiffon. Keenam pria itu setidaknya adalah pejuang tingkat adamantium, peringkat sentinel. Mereka tidak percaya bahwa seorang remaja mampu mendorong mereka kembali seolah-olah mereka hanyalah tentara bayaran pemula. Pria berambut ungu itu dengan paksa memperbaiki lengannya yang patah menggunakan ramuan sebelum menatap William dengan penuh kebencian. Dia tidak tahu bagaimana remaja berambut merah itu berhasil mendaratkan serangan diam-diam padanya, tetapi sekarang setelah dia waspada, dia tidak akan membiarkan kesalahan yang sama terjadi lagi.
Bocah, kita punya perjanjian dengan akademi, jadi kita tidak boleh melukai para siswa di sini dengan parah, kata pria berambut ungu itu sambil memanggil pedang besar di tangannya. Meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku akan memotong salah satu lenganmu. Dengan begitu, kamu akan tahu bahwa ada orang-orang di dunia ini yang tidak dapat kamu provokasi apapun yang terjadi. Para penjaga yang berdiri di samping saling melirik. Mereka tidak hanya ada di sana untuk mencegah para siswa memasuki taman, mereka juga ada di sana untuk memastikan bahwa keenam tentara bayaran adamantium tidak akan bertindak terlalu jauh dengan pelecehan mereka. Kini setelah situasi memburuk, Kapten Pengawal akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan mencegah para tentara bayaran itu melukai William. Akan tetapi, sebelum ia sempat bergerak, kata-kata William menghentikannya di tempat. Karena kau sudah memutuskan untuk menjadi penonton, maka kau boleh tetap menjadi penonton. William menoleh untuk menatap tajam Kapten Pengawal. Jangan ikut campur, atau aku akan meminta pertanggungjawabanmu karena menutup mata atas lelucon ini. Kapten Pengawal itu tanpa sadar menggigil karena, sesaat, ia mengira ada sebilah pisau yang ditekan ke lehernya. Jika ia melangkah maju, pisau itu akan menembus dagingnya dan mengucurkan darah. Setelah mengatakan apa yang ingin ia katakan, William mengalihkan perhatiannya ke pria berambut ungu yang akan ia siksa sampai mati. Dari balik punggungnya, sebuah portal muncul dan puluhan burung pelangi terbang keluar dengan ganas. B1 dan B2 telah menghabiskan waktu bersama Chiffon di dalam gua Mirage dan mulai menyukai gadis itu. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, perasaan William melewati mereka dan tatapan mereka terkunci pada pria berambut ungu yang beberapa tingkat di atas mereka. Meski begitu, kedua burung bodoh itu tidak takut. Sayangnya, William telah memerintahkan mereka untuk berurusan dengan 5 pria lainnya, karena dia secara pribadi berencana untuk menghajar bajingan yang berani menendang Ian dan mencekik Chiffon. Orang terakhir yang keluar dari portal adalah Xoglaf. Anjing iblis itu menyeringai jahat saat mata tunggalnya mengamati sekelilingnya. Kemana perginya Trenggiling berkepala babi itu? Pikir Xoglaf. Baiklah, aku akan mencarinya nanti. Tepat saat Xoglaf hendak memanggil doppelgangernya, bayangan besar menjulang di atas mereka. Xoglaf mengangkat kepalanya, dan seringai di wajahnya melebar saat dia melihat naga emas melayang di atas mereka. Di atas kepala sang naga, seekor Trenggiling kecil berwarna pelangi dengan angkuh memandang ke bawah ke arah keenam pria itu seolah-olah mereka hanyalah serangga kecil. Xoglaf, Kasogonaga, B1, dan B2, aku akan membiarkan kalian menangani kentang goreng kecil itu, perintah William. Jangan bunuh mereka, mengerti? Oke, Ian, awasi Chiffon untukku. William memanggil tongkat kayunya dan memegangnya dengan kuat di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menghentakkan kaki ke tanah dan muncul tepat di sebelah pria berambut ungu itu. Nama lawan William adalah Augustus. Dia adalah demon mercenari yang telah disewa oleh seorang bangsawan tingkat tinggi dari benua iblis untuk memastikan bahwa Chiffon menjalani kehidupan yang menyedihkan di Kekaisaran Kraetor. Dia dan anak buahnya akan mengunjungi Akademi Silverwind 2 kali sebulan untuk mengamati Chiffon dan mengirim laporan kepada majikan mereka. Augustus sangat menyukai misi ini. Mengapa? Karena sangat mudah dilakukan dan bayarannya cukup tinggi. Ia lebih suka menindas seorang gadis kecil daripada menghadapi misi berbahaya di benua iblis yang kemungkinan kematiannya tinggi. Ia hanya tidak menyangka bahwa misi mudahnya ini akan menemui kesulitan yang akan membuatnya membuang ramuan berharga untuk menyembuhkan lengannya yang patah. Keduanya beberapa kali beradu. Kedua pria itu mencoba mengukur kekuatan masing-masing, sambil bertukar pukulan yang cukup mematikan untuk langsung membunuh lawan yang lebih lemah. Tidak butuh waktu lama bagi Augustus untuk menyadari bahwa ia didorong mundur oleh remaja berambut merah, yang menatapnya seolah-olah ia adalah mayat berjalan. Augustus menyalurkan auranya ke senjatanya dengan maksud menggunakan serangan terkuatnya, untuk melenyapkan half-elf yang menyebalkan itu. William hendak menghindari serangan itu ketika ia menyadari bahwa pria di depannya tidak secara acak memilih saat ini untuk menyerangnya dengan serangan berkekuatan penuh. Ian dan Chiffon berada tepat di belakangnya. Jika dia menghindari serangan Augustus, serangan itu akan mengenai dua orang di belakangnya. William tahu bahwa meskipun kedua gadis itu selamat, mereka akan terluka parah karena seberapa kuat serangan lawannya. Nyalakan, Augustus meraung. Blaze Fury.
William mengangkat tangan kirinya dan memanggil perisai perak di depannya. Tongkat kayu di tangan kanannya menghilang dan digantikan oleh Soleil. Saat ini, William telah melengkapi kelas pekerjaan Sun Knight, yang dikenal karena ketahanannya yang sangat tinggi terhadap serangan berbasis api. Kaki William tergelincir di tanah saat serangan Augustus bertabrakan dengan perisainya. Api telah membakar bunga-bunga di sekitar mereka, mengubah lingkungan mereka menjadi kobaran api. Ian telah memegang Chiffon erat-erat padanya saat serangan itu dimulai dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi gadis itu dari kobaran api yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. William mencibir saat Soleil bersinar di tangannya. Senjata mistis itu dengan rakus menyerap api karena dapat digunakan sebagai sumber kekuatan. Beberapa saat kemudian, kobaran api padam sepenuhnya, dan tombak di tangan William berubah menjadi merah tua. William tidak berani menggunakan Soleil di dalam akademi karena ada kemungkinan beberapa siswa akan terlibat dalam kehancuran yang dapat dilepaskan Soleil. Augustus mendecak lidahnya karena rencananya gagal. Dia kemudian buru-buru menjauhkan diri dari remaja berambut merah itu sambil mengeluarkan gulungan lingkaran ketujuh dari cincin penyimpanannya untuk melancarkan serangan susulan. Dia tidak bermaksud menggunakan gulungan ini karena harganya sangat mahal. Namun, William telah membuatnya sangat marah sehingga ia memutuskan untuk tidak hanya menarik jiwa remaja itu keluar dari tubuhnya, tetapi juga melahapnya bersama jiwa Chiffon dan Ian. Jiwamu adalah milikku. Augustus mengaktifkan gulungan di tangannya. Pemakan jiwa. Pemimpin kelompok tentara bayaran itu tahu bahwa begitu ia mengaktifkan kartu tramnya, bocah menyebalkan itu dan teman-temannya pasti akan mati. Meskipun sangat disesalkan bahwa Chiffon akan menjadi bagian dari korban, Augustus tidak keberatan. Yang ingin ia lakukan hanyalah membunuh anak laki-laki di depannya, terlepas dari metode apapun yang ia gunakan untuk mewujudkannya. Mantra lingkaran ketujuh dirancang untuk menangkap jiwa siapapun yang menghalangi jalannya. Penampakan cacing astral setinggi 7 meter muncul di hadapan Augustus. Cacing itu kemudian membuka mulutnya sambil menghisap dengan rakus untuk menyerap jiwa 3 remaja di depannya. Ian merasakan dunia spiritualnya bergetar saat skill Soul Devourer melewatinya. Dia telah memberikan separuh hatinya kepada William, jadi pertahanan dunia spiritualnya juga terpotong setengah. Meskipun dia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan jiwa, mantra lingkaran ketujuh bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. William hendak menghancurkan cacing astral menggunakan kelas pekerjaan penyihir kehidupannya ketika sebuah teriakan penuh tekad bergema di udara. Tidak, teriak Chiffon. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti teman-temanku. Chiffon berdiri di hadapan Ian yang sudah berlutut di tanah dan berusaha sekuat tenaga agar jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya. Gadis berambut merah muda itu membuka mulutnya selebar mungkin. Saat itulah udara di sekitarnya bergetar, dan kekuatan hisap yang kuat bertabrakan dengan kekuatan melahap cacing astral itu sendiri. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Penampakan cacing astral menjerit ketakutan saat kekuatan yang kuat menarik tubuhnya ke arah gadis kecil itu. William, yang melihat pemandangan ini, tidak terlalu terkejut karena dia sudah tahu apa yang mampu dilakukan Chiffon. Dia bahkan tertawa dalam hati saat dia menerjang ke arah Augustus untuk memberinya dunia kesakitan. Dia tidak terlalu khawatir tentang Chiffon. Saat datang ke pertempuran Devourers, menantang dosa kerakusan untuk kontes makan. Mereka pasti sudah gila. Seperti yang diharapkan William, cacing astral dihisap oleh mulut kecil gadis berambut merah muda itu, sampai tidak ada yang tersisa. Augustus tidak mengharapkan hasil ini, jadi dia terlambat sedetik dalam meningkatkan kewaspadaannya untuk memblokir pukulan William yang langsung menuju dadanya. Sebuah tepukan keras bergema saat tinju William menancap di dada August yang membuatnya terbanting ke tanah. Pukulan yang dilakukan William bukanlah pukulan biasa, melainkan pukulan yang sudah lama tidak digunakannya. Itu adalah skill Mong, Overwhelming Strike, yang digunakannya untuk menghajar murid Sword Sein dan bangsawan sombong yang naksir Rebecca. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Overwhelming Strike lebih besar dari. Membutuhkan 5 skill point untuk membuka. Sekali sehari kamu dapat melancarkan satu serangan tanpa senjata berkekuatan penuh yang berisi seluruh kekuatanmu. Kerusakan yang diberikan setara dengan statistik kekuatanmu dikalikan 20. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Serangan William begitu kuat hingga kawah selebar 7 meter muncul di tanah tempat tubuh Augustus terbaring.
Mata pria berambut ungu itu berputar di rongganya, dan darah tumpah di sudut bibirnya. Half-elf itu menahan diri sedikit untuk memastikan bahwa iblis itu tidak akan mati karena ia berencana untuk menyiksanya perlahan-lahan. William menoleh untuk melihat bagaimana keadaan yang lain, dan melihat Kasogonaga dan Ksoglav menamparkan wajah tentara bayaran terakhir yang masih sadar dalam kelompok 6 orang itu. Ian dan Chiffon sama-sama tidak terluka, dan saat ini sedang melihat Augustus, yang tergeletak di tanah. William tersenyum dan berjalan ke arah gadis kecil itu sambil tersenyum. Kau melakukannya dengan baik, kata William sambil menepuk kepala Chiffon. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ian yang tampak ingin menendang pria setengah mati itu ke tanah karena apa yang telah ia lakukan padanya. Kau juga, Ian. Terima kasih telah melindungi Chiffon. William menarik Ian mendekat padanya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menyiksanya nanti. Pastikan untuk membalasnya 100 kali lipat karena telah menyakitimu. Ian memberi William senyum jahat yang sangat langka yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Itu hanya menunjukkan betapa kekasih putri duyungnya membenci pria yang telah menerobos masuk saat mereka berjalan-jalan dengan damai di taman. Ketika William sedang memikirkan cara untuk menyelundupkan keenam pria yang tidak sadarkan diri itu ke wilayah 1000 binatang miliknya, Kepala Sekolah Akademi Silverwind, bersama dengan beberapa profesor, tiba di taman. Gilbert mendesah ketika melihat kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran William. Taman itu adalah salah satu objek wisata paling terkenal di akademi mereka. Namun, lebih dari setengahnya telah hancur, dan telah berubah menjadi bumi hangus. Apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri, anak muda? Gilbert bertanya sambil melihat ke arah William. Ia memiliki keinginan kuat untuk menarik telinga panjang half-elf itu hingga remaja laki-laki itu berteriak kesakitan. Sudah cukup lama, jawab William dengan santai. Gilbert mendapati dirinya tidak dapat membalas balasan William. Ia telah diberitahu beberapa hari yang lalu tentang 6 tentara bayaran yang datang untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap gaya hidup Chiffon di akademi. Pemeriksaan gaya hidup ini telah berlangsung selama lebih dari setahun, dan kepala sekolah menutup mata terhadapnya karena perjanjian yang dibuat oleh Kekaisaran Kreator dengan benua iblis. William mendengus dan memanggil cambuk air untuk mengikat tubuh Augustus, bersama dengan anak buahnya. Dia hendak menyeret mereka pergi ketika Gilbert melangkah untuk menghentikannya. Kami akan mengambil alih dari sini, kata Gilbert dengan tegas. Ini termasuk dalam yurisdiksi kami. Bagaimana jika aku menolak? Tanya William balik. Dia menggunakan pertanyaannya untuk mengulur waktu sementara sistem memasang beberapa pelacak pada keenam pria itu, sehingga half-elf dapat memburu mereka nanti. Kurang dari host, pelacak telah berhasil dipasang di tubuh mereka. Lebih besar dari, terima kasih, jawab William. Ia telah menghabiskan 600 poin dewa untuk memastikan kemanapun keenam pria itu pergi, William akan tahu persis di mana mereka berada. Apa yang kau inginkan? Tanya Gilbert dengan kesal. Ia tidak hanya harus berurusan dengan kerusakan yang telah terjadi di Taman Akademi, ia juga harus menyuap half-elf yang menentang otoritasnya. Aku ingin mereka mati. Maaf. Itu tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu berikan aku 6 inti binatang Centennial sebagai gantinya. Jika kau melakukannya, aku akan membiarkan mereka hidup, usul William. Gilbert mengerutkan kening dan mengangkat 2 jari. 2 inti Centennial. William menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak hanya melukai 3 siswa akademimu, mereka juga menakuti 2 hewan peliharaanku yang bodoh. William menunjuk B1 dan B2, yang bertengger di atas kepala 2 dari ke-6 pria itu. Bajingan-bajingan ini membuatku sangat takut. Teriak B1 dengan nada kesal. Aku akan menuntut akademimu atas trauma emosional. B2, mengangkat kepalanya dengan sikap sombong saat mengangkat cakarnya. Lihat saja cakar kelingkingku, aku tidak bisa mengangkatnya karena aku takut. Kau bajingan tua sebaiknya bertanggung jawab, atau kau akan bicara dengan pengacaraku. Gilbert memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melemparkan bola api kedua burung bodoh itu untuk memanggang mereka sepenuhnya. Trauma emosional apa? Tidak bisa memelihara cakar kelingking. Jika ada yang perlu menuntut seseorang karena trauma emosional, itu tidak lain adalah dia. 3 inti Centennial, itu tawaran terakhirku, kata Gilbert saat api menari-nari di ujung jarinya. B1 dan B2 tidak berhenti melontarkan kata-kata kasar ke arah kepala sekolah dengan memanggilnya, bajingan tua, dan kata-kata vulgar lainnya yang mendorong Gilbert ke batas toleransinya. Baiklah,
William setuju sebelum lelaki tua itu membentak dan memanggang dua burung bodoh itu ke alam baka. Bayar di muka atau tidak ada kesepakatan. Gilbert mengambil 3 Centennial Cores dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan William. Half-elf itu mengambilnya dan menyimpan bis Cores di dalam cincin penyimpanannya sebelum memegang tangan Ian dan Chiffon, menuntun mereka kembali ke asrama anak laki-laki. Ketiga murid itu pergi tanpa sepatah kata pun. Soglaf dan Rainbow Bird kembali ke Tousan Beast Domain, sementara Kasogonaga sekali lagi menunggangi kepala naga. Kasogonaga saat ini adalah Raja Bestiari di divisi kelas 3. Trenggiling berwarna pelangi bermaksud untuk mencuci otak semua binatang ajaib milik murid-murid akademi agar menjadi pengikutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gilbert memperhatikan rombongan William pergi sambil mendesah. Ia lalu menendang salah satu pria yang diikat dan baru sadar untuk melampiaskan amarahnya. Pria malang itu sekali lagi kehilangan kesadarannya saat matanya berputar ke dalam rongganya. Ambil mereka dan kunci mereka dengan benar. Perintah Gilbert, aku akan menemui Yang Mulia. Kepala sekolah Silverwind Academy bahkan tidak repot-repot melirik ke 6 tentara bayaran itu saat dia pergi kembali ke kantornya. Dia tahu bahwa Efexius berencana untuk berurusan dengan para tentara bayaran itu setelah mereka meninggalkan wilayah mereka. Namun, William telah melakukan perbuatan yang memperumit keadaan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar maka beberapa masalah mungkin muncul mengenai hubungan Kekaisaran Kreator dan benua iblis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa. Eros, tampaknya kekasih putrimu adalah orang yang baik, kata seorang dewi gemuk sambil memakan sepotong kue. Kau tahu, meskipun dia agak kurus untuk seleraku, aku suka kepribadiannya. Lady Eros tersenyum sambil menyesap tehnya. Dewi Kerakusan, Adepagia, tiba-tiba muncul di depan kastilnya, dan bertanya apakah dia bisa masuk untuk minum teh sore. Tentu saja, Eros mengundangnya masuk karena dia tidak lain adalah sahabatnya di kuil 10.000 dewa. Yang tidak diduga Dewi Erotis adalah Adepagia akan datang menemuinya, untuk berbicara tentang William. Dewi Gemuk terus menanyakan pertanyaan pribadi seperti apa yang disukai William, atau berapa banyak kekasih yang dimiliki bocah itu. Sangat jelas bahwa sahabatnya ingin menggemukkan William agar sesuai dengan seleranya, atau membantu putrinya, Chiffon, mendekati bocah itu. Lady Eros cukup mendukung temannya, jadi dia memutuskan untuk membantunya sedikit. Apakah Chiffon akan menjadi salah satu dari 9 kekasih William, bukanlah urusannya. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah kebahagiaan putrinya, yang kekuatannya saat ini sedang dikekang oleh half-elf yang tampaknya telah menarik perhatian Dewi merepotkan lainnya. Chiffon kini duduk di pangkuan William, dengan kepala bersandar di bahunya. Sejak mereka kembali ke kamar William di asrama anak laki-laki, Chiffon menolak untuk meninggalkannya. Peri setengah itu ingin menanyakan beberapa hal tentang keenam pria itu, tetapi memutuskan untuk menundanya untuk sementara waktu. Chiffon tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan apapun, jadi William memutuskan untuk tetap di sisinya sampai ketakutannya mereda. Tubuh gadis kecil itu akan bergetar dari waktu ke waktu, meskipun dia berada dalam pelukan William yang protektif. Jelas, dia telah menderita semacam trauma di tangan ke-6 tentara bayaran yang ditugaskan untuk membuat hidupnya sengsara. Jangan khawatir, William membujuk gadis yang gemetar itu dalam pelukannya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Aku janji. Chiffon mencengkeram jubah William sambil berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya yang tampaknya akan meledak. Bulan lalu adalah bulan paling bahagia yang pernah dia lalui di akademi. Dia begitu bahagia hingga lupa mengapa dia dikirim ke Kekaisaran Kreator, dan mengapa para tentara bayaran itu mengunjunginya 2 kali sebulan. Kakak, aku takut, kata Chiffon lembut. Aku takut mereka akan membawaku pergi. Aku tidak ingin pergi. Yakinlah, selama aku ada, mereka tidak akan bisa membawamu kemanapun. William berjanji. Benarkah? Ya, jadi, berhentilah menangis. Chiffon mendesah saat dia menyandarkan tubuhnya pada pelindungnya. Entah mengapa, hatinya mengatakan bahwa William memang akan menepati janjinya. Mungkin karena perasaan lega, dan keyakinan William, gadis kecil itu memejamkan mata, dan tertidur dalam pelukannya. William tetap diam sampai napas Chiffon menjadi teratur. Setelah memastikan bahwa gadis itu tertidur lelap, dia menggendongnya ke tempat tidur, sehingga dia bisa beristirahat dengan baik. Setelah menidurkannya,
Half-elf itu hendak pergi ketika sebuah tangan kecil meraih lengannya. Chiffon masih tertidur, tetapi tubuhnya bergerak tanpa sadar untuk mencegah William meninggalkannya. Half-elf itu melirik tangan di lengannya, dan gadis yang sedang tidur di tempat tidur sebelum mendesah dalam hati. Napasnya menjadi tidak teratur dan William tahu bahwa dia mungkin akan bangun lagi jika William melangkah menjauh darinya. B1, B2, terbanglah mengelilingi akademi dan kumpulkan beberapa informasi. Tidak masalah informasi apapun itu, bahkan hal-hal acak pun tidak masalah. Perintah William, saat kalian kembali, aku akan memberi kalian berdua masing-masing satu Centennial Core. Sebuah portal kecil muncul di atas kepala William dan satu Redbird dan satu Bluebird muncul di dalam kamarnya. Half-elf melambaikan tangannya dan jendela kamarnya terbuka. Kedua burung yang berisik itu meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena mereka melihat Chiffon sedang tidur. Meskipun semua burung pemarah adalah burung yang kasar, mereka secara mengejutkan sangat perhatian kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai teman mereka. Dengan lambaian tangannya yang lain, William menutup jendela dan berbaring di samping Chiffon. Dia memeluk gadis kecil itu untuk meyakinkannya bahwa dia tidak akan pergi kemanapun. Tangan yang memegang lengan William mengendur, dan napas Chiffon sekali lagi menjadi teratur. William menyingkirkan helaian rambut yang menghalangi wajah cantiknya, dan menatapnya dengan saksama. Dosa kerakusan mungkin terlalu berat untuk kamu tanggung, pikir William sambil memeluk Chiffon. Tapi, jangan khawatir. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan kelaparan lagi. Ya, menggunakan kekuatan keilahian yang diterimanya dari Dewi Lily, William yakin bahwa dia dapat mencegah dosa Chiffon mengambil alih rasionalitasnya. Dosa nafsu Putri Sidoni mampu memikat siapapun di sekitarnya, membuatnya menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Chiffon memiliki dosa kerakusan. William tidak tahu sejauh mana kekuatan dosa ini. Namun, setelah melihat Jekyll melahap para elf dalam perang hanya dengan membuka mulutnya dan menghisap mereka semua, half-elf itu menduga bahwa kerakusan Chiffon bekerja dengan cara yang sama. William tidak menyadari bahwa ada suatu masa ketika kekuatan Chiffon lepas kendali di benua iblis. Saat itu, dia berada dalam perkumpulan iblis tingkat tinggi yang mengawasi berbagai wilayah di alam iblis. Ayah Chiffon telah membuatnya kelaparan selama sebulan, untuk menggunakannya sebagai sarana untuk membuat iblis lain tunduk dengan paksa. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis kecil itu telah jauh melampaui harapannya. Saat itu, Chiffon menjadi gila karena kelaparan dan mulai melahap semua yang ada di sekitarnya. Rumah, iblis, monster, bahkan batu dan tanah pun tidak luput darinya. Dia telah menjadi lubang hitam kecil yang dengan rakus menyedot semua yang ada di sekitarnya. Karena itu, semua iblis tingkat tinggi mencoba menghentikannya dengan membombardirnya dengan mantra-mantra yang kuat. Sayangnya, mantra-mantra ini juga dilahap olehnya, membuat ayahnya dan para iblis tingkat tinggi tak berdaya. Membunuh salah satu dari 7 dosa mematikan adalah tabu. Siapapun yang berani melakukan itu akan membuat seluruh garis keturunan mereka menderita hukuman abadi di bawah tangan dewa, atau dewi, yang memiliki dosa asal. Inilah sebabnya mengapa ayah Chiffon, dan para iblis tingkat tinggi, hanya bisa berusaha membuatnya pingsan untuk menghentikan kehancuran yang ditimbulkannya. Amukan Chiffon berakhir setelah sehari berlalu. Gadis kecil itu pingsan setelah memuaskan rasa laparnya. Setelah dia pingsan, semua iblis tingkat tinggi setuju untuk menyegelnya karena dia terlalu berbahaya. Namun, ayah Chiffon mengusulkan ide yang berbeda. Mari kita kirim dia ke benua tengah dan biarkan manusia yang mengurusnya, usul ayah Chiffon. Itu akan menjadi cara yang efektif untuk melemahkan pasukan mereka. Jika mereka mencoba membunuhnya, maka tanah mereka akan dikutuk dan itu hanya akan menguntungkan kita. Usulnya diterima dengan baik oleh para iblis tingkat tinggi dan mereka semua memilih pengasingan Chiffon. Ayah Chiffon kemudian mengirimnya ke Kekaisaran Kreator karena dia tahu bahwa Kaisar Leonidas tidak akan dapat mengusirnya. Namun, Kaisar manusia juga tidak bodoh. Sebagai imbalan atas penahanan Chiffon, dia memeras ayah Chiffon untuk mendapatkan sumber daya berharga yang hanya bisa diperoleh dari benua iblis. Kedua belah pihak telah sepakat untuk berkompromi, dan Chiffon dikirim ke Kekaisaran Kreator. Para iblis tingkat tinggi terkadang akan mengirim tentara bayaran untuk memeriksa kondisi Chiffon untuk melihat apakah dia sudah mendekati batasnya. Kaisar Leonidas tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan Chiffon bagi kekaisarannya, dan mencoba membantu gadis itu dengan caranya sendiri. Albert,
alkemis Master William, bertugas memasok chiffon dengan pil makanan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa efek pil makanan secara bertahap kehilangan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Saat ini, pil hanya cukup untuk menahan rasa lapar chiffon selama setengah jam. Meskipun mereka dapat terus membuat pil untuknya, para bangsawan benua iblis telah mengirim pengawas untuk memeriksa kondisinya. Setelah mereka mengetahui bahwa rasa lapar chiffon diredakan menggunakan pil, mereka mengirim petisi ke Kekaisaran Kreator dan ayah chiffon dan mengancam akan membawanya kembali ke benua iblis. Mengetahui bahwa yang menanti gadis itu jika dia kembali adalah penderitaan, Kaisar Leonidas memutuskan untuk menghentikan semua dukungan kepada gadis itu dan membiarkannya berjuang sendiri. Tentu saja, Albert akan menyelinapkan beberapa pil sesekali, sehingga dia bisa memakannya saat rasa laparnya menjadi tak tertahankan. Namun, karena pengawasan ketat yang dilakukan pada gadis itu, dia tidak bisa banyak membantunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Anak laki-laki itu memukuli mereka. Kaisar Leonidas bertanya sambil tersenyum. Apakah dia memukuli mereka dengan baik? Yang mulia, ini bukan hal yang lucu, kata Gilbert. Apa yang harus kita lakukan dengan Demon Mercenaries? Jika mereka kembali ke Demon Kontinen maka berita tentang ini akan menyebar dan mereka bahkan mungkin mengirim ekspedisi hukuman. Kaisar Leonidas merenung sejenak sebelum memberikan dekretnya. Setelah mereka pulih dari luka-luka mereka, bebaskan mereka, perintah Kaisar Leonidas. Aku ragu mereka cukup bodoh untuk mencari masalah dengan chiffon setelah penderitaan yang mereka terima dari William. Tapi, bagaimana dengan ayah chiffon? Tanya Gilbert. Senyum jahat muncul di wajah Kaisar Leonidas saat dia memberitahu Gilbert jawabannya. Katakan pada mereka bahwa orang yang memukuli orang-orang yang dia kirim adalah putra sang penakluk penjara bawah tanah dan sang wanita suci peri, jawab Kaisar Leonidas. Aku yakin begitu dia mendengar berita ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap bocah itu. Apakah kita akan membiarkannya menangkap bocah itu? Menangkapnya, ya, kemungkinan itu ada. Tetapi apakah kamu melupakan sesuatu yang penting? Gilbert mengerutkan kening, sesuatu yang penting. Kepala sekolah akademi itu mengingat aura yang dia rasakan saat William tanpa rasa takut menghadapi Kaisar Leonidas. Bocah itu bahkan tidak takut padaku, kata Kaisar Leonidas. Kalau begitu, mengapa dia takut pada ayah chiffon? Aku harap ayah yang menyebalkan itu mendapatkan balasan yang setimpal. Kehilangan lengan saat melawan sang penakluk penjara bawah tanah saat itu tidak cukup untuk kesombongannya. Kaisar Leonidas ingin sekali melihat wajah ayah chiffon setelah menyadari bahwa ayahnya telah mengacau. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa half-elf itu hanya menggertak saat itu. William tidak bisa meminta bantuan dari Myriad Undead di Undying Lands, kecuali jika dia akan melakukan pembantaian yang jumlahnya akan mencapai ratusan ribu. Malachai tidak menjalankan kegiatan amal. Hanya tinggal sedikit lebih dari setahun sebelum dia terbebas dari ikatannya. Saat itu terjadi, dia akan sekali lagi menginjakkan kaki di tanah Hestia, tanah yang tidak pernah dilihatnya selama ribuan tahun, seperti yang diperintahkan William. B1 dan B2 mulai mengumpulkan informasi di dalam akademi. Sebagian besar informasi yang mereka kumpulkan adalah tentang pertempuran yang terjadi di taman. Ada rumor yang beredar bahwa akademi sedang diserang dan kepala sekolah merahasiakannya. Kedua burung itu tahu bahwa ini bukanlah informasi yang diinginkan William, jadi mereka terus mendengarkan gosip apapun, tidak peduli apakah itu kredibel atau tidak. Wah, para idiot itu, seharusnya aku tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam akademi. Eman, Kapten Pengawal Akademi Silverwind menggaruk kepalanya dengan jengkel. Setiap kali bajingan itu datang ke sini, aku ingin meninju wajah mereka. Para pengawal lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Sebelumnya, ketika mereka melihat William dan monster yang dipanggilnya memukuli para tentara bayaran, mereka ingin ikut bertarung dan menghajar para bajingan itu juga. Namun, mereka berkewajiban untuk tidak ikut campur karena ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Kaisar. Itu akan menjadi pertikaian, jadi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lihatlah sisi baiknya, Kapten, komentar salah satu bawahan Eman yang terpercaya. Aku ragu mereka akan punya nyali untuk kembali ke sini setelah pemukulan sepihak itu. Eman mendengus karena dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bahkan jika mereka tidak kembali, pihak lain akan mengirim lebih banyak orang. Kali ini,
para preman bayaran itu akan lebih kuat dan lebih brutal daripada kelompok pertama. B1 menunggu untuk berjaga-jaga jika Man akan mengatakan lebih banyak, tetapi setengah jam berlalu dan tidak ada pembicaraan lebih lanjut tentang Chiffon yang dibahas. B2, di sisi lain, pergi menemui Kasogonaga dan meminta bantuannya. Bajingan-bajingan itu, umpat Kasogonaga. Karena pengaruh burung pelangi, Dewa Langit akan mengutuk dari waktu ke waktu, terutama saat berada di sekitar mereka. Jangan khawatir, B2. Aku akan bertanya kepada antek-antekku dan membagikan beritanya nanti. B2 mengangguk dan terbang menjauh. Ia masih tidak menemukan informasi yang berharga, jadi ia memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat di mana banyak siswa berkumpul untuk mendengarkan percakapan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di rumah sakit Akademi Silverwind. Kau sudah melihat Chiffon? Kata Gilbert sambil melihat ke-6 tentara bayaran yang telah ditambal oleh pendeta sekolah mereka. Sekarang tinggalkan tempat ini sebelum aku memintamu untuk membayar kerusakan yang telah kau sebabkan. Kepala sekolah, apakah menurutmu ini akan berakhir baik untukmu? Pemimpin kelompok tentara bayaran, Dicky, mencibir. Jika majikanku mendengar tentang ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Memang, Gilbert setuju. Maksudku, jika aku mendengar bahwa kelompok tentara bayaran yang aku pekerjakan dipukuli sampai babak belur oleh seorang remaja, aku mungkin akan marah. Siapa tahu, aku bahkan mungkin akan membunuhmu saat itu juga karena kau orang bodoh yang tidak kompeten. Dicky tersentak karena kemungkinan hal itu terjadi sangat tinggi. Majikan mereka bukanlah orang yang sangat pengertian, dan begitu dia marah, kepala-kepala akan mulai berjatuhan. Sebenarnya, aku baru saja akan menulis surat kepadanya, kata Gilbert sambil tersenyum. Aku akan memastikan untuk melaporkan semua yang terjadi di sini. Aku bahkan akan memintanya untuk membayar kerusakan yang telah kau sebabkan. Tidakkah kau tahu bahwa taman adalah salah satu objek wisata akademi kita? Sekarang setelah setengahnya hancur, akan butuh waktu lama untuk mengembalikannya ke kejayaannya yang dulu. Coba tebak, itu akan menghabiskan banyak uang. Aku yakin majikanmu akan sangat senang saat membaca suratku. Dicky mulai merasa cemas. Jika berita tentang kegagalan kelompok mereka tersebar, mereka pasti akan menjadi buronan di benua iblis dan tidak punya pilihan selain tinggal di benua tengah untuk menghindari kemarahan majikan mereka. Ini adalah sesuatu yang harus mereka cegah dengan segala cara. Dicky berdeham, kepala sekolah, kita sudah saling kenal cukup lama. Mengapa kita berdua tidak berkompromi? Kompromi. Tanya Gilbert, apakah kau akan membayarku atas kerusakannya? Petik 2 titik. Tidak, tapi aku punya ide yang lebih baik. Dicky tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi itu. Pemimpin kelompok tentara bayaran itu tahu bahwa jika dia tidak menemukan sesuatu untuk membungkam kepala sekolah, keadaan mungkin akan menjadi tidak pasti baginya di masa depan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu gulungan yang kucuri ini aku ambil secara tidak sengaja, kata Dicky sambil mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya. Seorang pedagang membawa gulungan ini dan tampaknya itu adalah harta yang berharga. Aku berencana untuk menjualnya di pelelangan, tetapi karena kepala sekolah dan aku adalah teman baik, aku akan menggunakan ini untuk membayar kerusakan yang kulakukan pada akademimu. Tidak hanya itu, aku juga akan melaporkan bahwa Chiffon lebih menyedihkan daripada terakhir kali aku melihatnya. Aku akan terus memberikan laporan semacam ini kepada majikanku, setiap kali kita berkunjung ke Kekaisaran Kreator. Bagaimana kedengarannya? Gilbert berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika dia bisa menyelesaikan semuanya dengan damai, maka dia dan Kaisar Leonidas tidak perlu khawatir tentang majikan Dicky. Selain itu, dia sangat penasaran dengan gulungan yang dimiliki Dicky. Karena dia tidak akan kehilangan apapun dalam pertukaran ini, dia bertindak dengan enggan menerima tawaran pemimpin tentara bayaran. Baiklah, Gilbert memberi isyarat kepada Dicky untuk menyerahkan gulungan itu kepadanya. Aku akan berkompromi, tetapi kita akan membuat kontrak jiwa terlebih dahulu. Kalian berenam akan menandatanganinya dengan darah kalian. Apakah kita sepakat? Tentu saja. Dicky menjawab dengan cepat. Dia khawatir Gilbert akan berubah pikiran jadi dia buru-buru memberinya gulungan itu dan menunggu kepala sekolah selesai menyusun kontrak mereka. Meskipun ia kehilangan gulungan kuno yang rencananya akan dijual dalam pelelangan, lebih penting untuk tetap tenang. Majikannya adalah seseorang yang tidak memandang kegagalan dengan positif.
Setelah keenam tentara bayaran menandatangani kontrak, mereka buru-buru meninggalkan akademi untuk kembali ke benua iblis. Dicky telah melihat niat membunuh yang murni di mata William, dan ia tahu bahwa bocah itu serius. Inilah sebabnya ia tidak repot-repot tinggal lama di akademi untuk berjaga-jaga jika Half-Elf akan datang mengetuk pintu mereka. Gilbert telah meminta para penjaga untuk mengawal para tentara bayaran keluar dari akademi untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan hal bodoh di sepanjang jalan. Akhirnya, semuanya telah diselesaikan dengan baik. Gilbert mendesah saat ia duduk di sofanya. Aku bersumpah bocah William itu akan menjadi kematianku. Kepala sekolah Akademi Silverin menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya sebelum membuka gulungan yang diberikan Dicky kepadanya. Dia adalah seorang ahli bahasa dan telah mempelajari hampir semua bahasa di dunia Hestia, termasuk bahasa kuno para Vesbon. Para Vesbon adalah penduduk pertama dunia ketika dunia baru saja terbentuk. Mereka adalah ras kuno yang dikatakan telah punah selama era para dewa karena mereka diburu oleh ras lain karena kemampuan unik mereka. Gilbert mengangkat cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Namun, dia langsung memuntahkannya kembali. Setelah membaca baris pertama di bagian paling atas gulungan, The Vault of the Vanished Warlord. Tangan kepala sekolah gemetar karena dia tahu latar belakang dari The Vanished Warlord. Dia adalah penguasa para Vesbon, dan dikatakan memiliki harta karun luar biasa yang dapat menyaingi kekuatan para dewa. Gilbert telah mendedikasikan hidupnya untuk menemukan Vault of the Vanished Warlord, tempat harta karun tak ternilai milik para Vesbon disimpan. Tidak kusangka aku akan menemukan lokasinya dengan cara ini, takdir benar-benar wanita yang pelin-pelan, gumam Gilbert saat dia membaca isi gulungan itu. 5 menit kemudian, kepala sekolah akademi itu memukul meja dengan marah. Sial, kenapa harus di lantai 51 Babylon? Gilbert mengumpat keras. Jadi ini sebabnya tidak ada yang menemukannya, bahkan setelah bertahun-tahun. Itu ada di sana. Kepala sekolah akademi itu mengumpat selama 10 menit penuh sebelum akhirnya tenang. Setelah mengendalikan emosinya, hal pertama yang dilakukannya adalah menekan telapak tangan kirinya di atas gulungan itu. Sesaat kemudian, kilatan cahaya menyelimuti ruangan itu dengan warna putih. Gilbert menggunakan kemampuan uniknya untuk membuat replika gulungan yang sempurna yang akan membawanya ke brankas harta karun yang telah dicarinya sepanjang hidupnya. Kepala sekolah tidak puas dengan satu salinan saja. Ia membuat 12 salinan persis gulungan itu dan menerjemahkan teksnya ke dalam bahasa yang umum digunakan di dunia Hestia. Dengan cara ini, ia dapat mencari orang-orang yang berani menantang tempat di mana tak seorang pun kembali hidup-hidup. Aku akan ikut denganmu, kata Asya sambil melihat William mengenakan jubah berkerudung yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia tahu kemana kekasihnya pergi, dan dia berniat untuk pergi bersamanya dengan cara apapun. Baiklah, jawab William sambil membetulkan seragam pembunuhnya. Berkat pelacak yang dipasang sistem pada Dicky dan bawahannya, dia dapat melihat dan mendengar percakapan antara pemimpin tentara bayaran dan kepala sekolah Akademi Silverwind. Meskipun pemimpin tentara bayaran telah setuju untuk melaporkan kepada majikannya bahwa kehidupan Chiffon di akademi sama seperti biasanya, dia tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. William adalah seseorang yang dapat melihat gambaran yang lebih besar, jadi dia juga mengerti bahwa jika para tentara bayaran benar-benar melakukan apa yang mereka janjikan dalam kontrak, Chiffon tidak perlu lagi mengkhawatirkan ayahnya yang berada di benua iblis. Half-Elf itu tidak peduli siapa ayah Chiffon karena, baginya, ayahnya adalah sampah. William bahkan berjanji pada dirinya sendiri untuk menghajar orang itu habis-habisan jika ia bertemu dengannya suatu saat nanti. Half-Elf itu adalah seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya. Ia tidak memiliki orang tua, dan ia juga tidak tahu apa artinya memiliki keluarga. Direktur panti asuhan itu berkata bahwa ia ditelantarkan di depan pintu rumah mereka, dan satu-satunya barang yang mereka tinggalkan untuknya adalah sapu tangan bersulam dengan namanya. William, itulah sebabnya ia menaruh dendam kepada orang-orang yang menelantarkan anak-anak mereka karena mereka dianggap sebagai beban. William adalah orang yang tidak bisa memaafkan orang-orang ini, jadi ia berencana untuk mengambil tindakan untuk melindungi Chiffon dengan cara yang paling ia tahu. Ayo pergi, kata William sambil membuka jendela kamarnya. Ashe mengangguk dan bergabung dengan William. Sudah lama sejak mereka berdua mengaktifkan kemampuan familia untuk bersatu dan bertarung bersama. Sulur-sulur petir meliuk-liuk di sekitar tubuh William sebelum ia menghilang dari ruangan itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bos,
Apakah kita benar-benar akan melepaskan anak itu? Keluh salah satu bawahan Diki. Aku tidak bisa diam saja, bos. Aku ingin sekali membunuh anak itu. Bos, aku juga merasakan hal yang sama. Bagaimana kalau kita menyelinap ke dalam akademi dan membunuh bocah nakal itu saat dia tidur? Aku yakin kita bisa menyelinap melewati pertahanan akademi jika kita semua bekerja sama. Diam, teriak Diki. Hentikan tangisanmu dan cepatlah. Kita harus sampai di kota berikutnya sebelum tengah malam. Meskipun mereka bisa menggunakan gerbang teleport untuk mempercepat perjalanan mereka, ada aturan tertentu yang harus mereka ikuti saat berada di Kekaisaran Kreator. Setiap kali mereka datang ke Kekaisaran Kreator dari benua iblis, mereka harus menempuh rute tetap yang jauh dari kota-kota manusia. Ini adalah kompromi yang disetujui Kaisar Leonidas ketika ia memutuskan untuk mengizinkan Chiffon tinggal di wilayahnya. Bos, biarkan aku mencoba anak itu. Aku berjanji akan segera mengakhirinya. Aku akan pergi bersamamu, saudaraku, ayo kita kembali. Kita bisa mencapai akademi dalam waktu 5 jam jika kita cepat. Diki ingin menamparkan bawahannya karena kebodohan mereka. Ia adalah yang terkuat di kelompok mereka dan orang yang telah bertarung melawan bocah itu. Setelah pertarungan singkat mereka, ia menyadari bahwa bocah itu lebih kuat darinya. Inilah sebabnya ia menggunakan serangan pamungkasnya serta gulungan pemakan jiwa untuk menghabisinya dan mencegah Kekaisaran Kreator mendapatkan anak ajaib lainnya. Catatan penulis, ia tidak tahu bahwa William bukan dari Kekaisaran Kreator. Saat ia hendak mengambil tindakan dan menunjukkan tempat mereka kepada orang-orang bodoh itu, gemuruh guntur terdengar di langit. Beberapa detik kemudian, seberkas petir menyambar beberapa meter dari mereka. Kalian tidak perlu kembali ke akademi untuk menemukanku, kata William saat percikan petir menyambar sekujur tubuhnya. Aku datang untuk kalian semua. Hahaha, sempurna. Salah satu bawahan Diki memanggil kapak perang. Kalian menyelamatkan kami dari kesulitan. Sekarang, saatnya kalian mati. Pria itu menyerang William dengan maksud untuk mengirisnya menjadi dua. Dia adalah seorang veteran di medan perang dan dia telah memastikan bahwa William hanya berada di puncak peringkat platinum. Dia berada di tahap tengah peringkat adamantium, yang berada 2 alam di atas bocah itu. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari seorang remaja yang masih belajar di akademi? Bukan hanya pengguna kapak yang memutuskan untuk menyerang William. Para tentara bayaran lainnya, kecuali Diki, juga ikut bergabung untuk memastikan bahwa mangsanya tidak akan bisa melarikan diri. Exit break, gumam William sambil melangkah maju. Dia telah mengaktifkan keterampilan yang meningkatkan semua inderanya dan melipat gandakannya 10 kali lipat. Dasar bodoh, apa kalian dibutakan oleh amarah sampai tidak menyadarinya? Dia pengguna petir, teriak Diki sambil mengeluarkan senjatanya untuk membantu anak buahnya dalam pertempuran. Jangan remehkan dia hanya karena pangkatnya lebih rendah dari kita. Bawahan Diki kembali sadar setelah mereka mengabaikan bagian penting ini. Namun, sudah terlambat. Di tengah telapak tangan William, sebuah bola yang terbuat dari listrik dan api berputar-putar seperti pusaran air. Guntur berkobar, William melepaskan serangan sihirnya dan membuat si pengguna kapak melayang. Bau daging terbakar memenuhi udara saat mata William bersinar menakutkan dalam kegelapan. Setelah melumpuhkan salah satu targetnya, Half-Elf itu menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat tinggi ke udara. Icicle Realm. Pecahan es bermunculan dari tanah dan menjebak para tentara bayaran di dalam kubah yang dipenuhi es setajam silet. Es-es ini akan melesat ke udara dan pecah berkeping-keping. Setiap pecahan cukup tajam untuk memotong bagian tubuh seseorang, dan William telah menjebak para tentara bayaran di rumah jagal yang terbuat dari pecahan es. Meskipun serangan ini merupakan salah satu gerakan favorit William, lawan-lawannya adalah para veteran. Para tentara bayaran mengaktifkan mantra mereka untuk menghancurkan upaya William untuk menahan mereka di tempat, tetapi yang mengejutkan mereka. Es yang mereka hancurkan akan beregenerasi dengan cepat. Para tentara bayaran mengira bahwa mereka hanya bertarung melawan satu individu, tetapi mereka salah. Saat ini, Ashe telah bergabung dengan William, dan dia dilengkapi dengan kelas pekerjaan terakhir Ice Mage, yaitu Ice Monarch. William saat ini menggunakan kelas pekerjaan Elemental Lord yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan angin, air, api, tanah, dan petir. Half-Elf mengumpulkan kelima elemen di kedua tangannya dan menggabungkannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan serangan ini dalam pertarungan sungguhan. Hasilnya tidak terlalu kuat,
tetapi tetap saja sangat menghancurkan. Tujuan dari Ichichel Domain hanyalah untuk mengulur waktu hingga William menggabungkan kelima elemen untuk menciptakan mantra yang dia ciptakan secara spontan. Basmi, William meraung saat dia melemparkan bola cahaya berwarna pelangi di tangannya. Badai akhir dunia, kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi malam yang gelap, diikuti oleh ledakan keras. Gilbert, yang sedang berpatroli di halaman akademi melihat cahaya terang di kejauhan, dan secara naluriah merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Bocah bodoh itu, Gilbert segera memanggil burung hantu raksasa dan bergegas menuju ke arah cahaya itu. Ia takut jika ia terlambat sedetik saja, yang akan ia temukan hanyalah abu para mercenari yang baru saja meninggalkan akademinya beberapa jam yang lalu. Sudut bibir Ashe berkedut saat melihat akibat dari mantra William. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekasihnya menggunakan mantra ini dan efeknya adalah petik 2 titik. Hanya itu, tanya Ashe. Mantra itu hanya menghasilkan kilatan cahaya dan ledakan keras. William terbatuk pelan sebelum mengangkat dagunya dengan sombong. Seperti yang sudah kurencanakan, jawab William. Seolah-olah, bayangan Ashe sedikit menarik telinga William karena dia membual tentang sesuatu yang tidak layak dibanggakan. William masih belum menyempurnakan World Anthem Pass dan paling banter, itu hanya berfungsi sebagai granat kilat super mencolok dengan efek yang memukau. Tidak apa-apa, targetnya tetap dinetralkan pada akhirnya, William bersikeras. Lagi pula, aku tidak berencana membunuh mereka. Aku masih ingin menghajar mereka atas apa yang mereka lakukan pada Chiffon. Sebelum Ashe sempat mengatakan apapun, Half-Elf itu memanggil embusan angin dan melemparkan para tentara bayaran ke dalam portal. Ia memastikan bahwa keenam orang itu sudah ditemukan, sebelum memasuki Thousand Beast Domain untuk melakukan interogasi. Tanda hubung. Diki terbangun karena air sedingin es yang telah menyiram tubuhnya. Hal pertama yang dilihatnya saat membuka mata adalah seorang half-elf, duduk di kursi, dengan satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya. Pemimpin kelompok mercenari itu langsung mengenali William karena belum lama ini mereka bertarung satu sama lain. Diki hendak berdiri ketika ia menyadari bahwa tubuhnya telah diikat dengan belenggu adamantium yang mencegahnya menggunakan sihir apapun. Ia mengamati sekelilingnya dan melihat bawahannya diikat dengan cara yang sama seperti dirinya. Namun, yang membuatnya menarik napas dalam-dalam adalah lebih dari 100 Elven Undead yang berdiri di belakang anak buahnya, dengan senjata mereka yang siap dihunus. Seolah-olah mereka hanya menunggu perintah William untuk mencabik-cabik rekan-rekannya. Kau tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku tidak akan membunuh mereka, setidaknya belum. Aku punya pertanyaan, dan aku ingin jawaban, kata William dengan senyum nakal. Kau bisa memilih untuk tidak menjawabnya, tetapi aku akan menyarankanmu untuk bekerja sama jika kau tidak ingin terluka. Jika ini karena pelecehan yang kami lakukan di akademi, tolong, izinkan aku untuk meminta maaf. Diki menundukkan kepalanya dengan patuh karena ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Aku sudah membuat kesepakatan dengan kepala sekolah untuk merahasiakan keadaan Chiffon saat ini. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan mengganggunya lagi, jadi tolong, maafkan aku dan anak buahku. William menggelengkan kepalanya perlahan seolah memberitahu Diki bahwa mendapatkan pengampunannya tidaklah semudah itu. Jawab dulu pertanyaanku. Kita akan bicara soal pengampunan nanti, kata William. Tapi, sebelum kita sampai ke sana, aku hanya ingin kau tahu bahwa jika kau berbohong padaku, aku akan membunuh anak buahmu dan mengubah mereka menjadi mayat hidup. Aku punya kemampuan yang membuatku bisa tahu apakah seseorang berbohong atau tidak. Kasogonaga berdiri beberapa meter dari William sambil mengunyah Centennial Core. Ini adalah salah satu core yang diberikan Gilbert sebelumnya sebagai kompensasi. 2 core lainnya telah diberikan kepada B1 dan B2 untuk menaikkan pangkat mereka. Peran Kasogonaga adalah memberitahu Half-Elf apakah tawanannya berbohong atau tidak. Demigod dapat dengan mudah memastikan kebohongan dari kebenaran, dan William membutuhkan anteater berwarna pelangi untuk memastikan Diki tidak akan bisa berbohong padanya. Pertanyaan pertama, siapa majikanmu? Seorang duke di benua iblis. Dia menugaskan kita untuk mengunjungi Chiffon di akademi untuk melihat bagaimana keadaannya, dan apakah Kekaisaran Kraetor mematuhi perjanjian. Namanya, Pierce Rider, Duke of Grimgar, jawab Diki. William melirik Kasogonaga dan Kasogonaga menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Apakah dia ayah Chiffon? Tanya William. Diki menggelengkan kepalanya,
aku tidak yakin. Yang ku tahu dia membayar kita banyak uang untuk melakukan tugas ini. William mendengus. Untuk sementara, dia akan mengingat nama Duke. Jika ada kesempatan di masa depan untuk mengunjungi benua iblis, Half-Elf itu akan mengunjunginya, dan menamparkan wajahnya untuk alasan yang bagus. Biar ku jelaskan. William menempelkan sisi wajahnya di telapak tangan kanannya. Misimu adalah mengunjungi Kekaisaran Kreator 2 kali sebulan untuk memeriksa apakah Chiffon menderita atau tidak, benar? Ya, dan jika dia tidak menderita, petik 2 titik. Kita wajib membuatnya menderita. William menganggukkan kepalanya sebelum mengarahkan jarinya ke kepala Dicky. Peluru batu, sebuah batu yang sebesar bola bisbol, muncul di udara dan terbang ke arah Dicky, mengenai dahinya sebelum pecah berkeping-keping. Sebagai iblis yang telah mencapai tingkat adamantium, peluru batu itu tidak mampu memberinya cedera serius. Namun, itu masih cukup untuk membuatnya merasa sakit. William menembakkan 5 peluru batu lagi, yang mengenai tentara bayaran lainnya yang berpura-pura tidak sadarkan diri. Mereka semua berteriak kesakitan, tetapi William masih belum selesai menginterogasinya. Selain kelompokmu, apakah ada utusan lain yang datang untuk memeriksa kondisinya? Tanya William. Tidak, kami adalah satu-satunya kelompok yang bepergian ke tanah manusia. Anda dapat yakin bahwa kami akan merahasiakan semuanya, jawab Dicky. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada kepala sekolah. Kami telah menandatangani sumpah darah. Jika Anda suka, saya dapat memberitahu Anda detailnya secara lengkap. Tidak perlu. William menggelengkan kepalanya. Saya sudah tahu. Detail kontraknya. William menginterogasi, dan menyiksa para tentara bayaran selama setengah jam sebelum memaksa mereka untuk menandatangani kontrak lain dengan darah mereka. Salah satu hal yang tertulis dalam kontrak adalah bahwa mereka tidak akan mengatakan informasi apapun tentangnya kepada siapapun. Jika mereka melanggar sumpah ini, mereka akan langsung mati karena pelanggaran kontrak. Satu-satunya kontrak yang dipercayai William adalah kontrak yang diawasi oleh Dewa Kontrak, Sancus. Ada makhluk tertentu yang mampu dengan paksa memutuskan kontrak, tetapi tidak satu pun dari mereka akan dapat memutuskan kontrak yang diperkuat oleh Dewa Kontrak sendiri. Inilah sebabnya William lebih suka membuat kontraknya sendiri, daripada mempercayai kontrak yang hanya diperkuat oleh makhluk yang lebih rendah. Setelah membuat kelompok tentara bayaran itu pingsan untuk kedua kalinya, William melempar mereka keluar dari domainnya. Sebelum aku lupa, aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku. Aku ingin kalian membawakanku peta terperinci benua iblis pada kunjungan kalian berikutnya, perintah William. Tidak masalah seberapa mahalnya, aku akan membayar kalian setelah kalian menyerahkannya kepadaku, mengerti? Ya, jawab Dicky. Dia dan anak buahnya memar dan babak belur karena William tidak bersikap lunak pada mereka. Yang mereka inginkan hanyalah menjauh sejauh mungkin dari Half-Elf, dan tidak akan pernah melihatnya lagi jika memungkinkan. Sayangnya, yang terakhir telah mengikat mereka untuk melakukan perintahnya dengan bantuan Arcane Spectral League. Meskipun mereka tidak mengenakan kerah di leher mereka telah ditempatkan di bawah kutukan yang kuat, yang membuat mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah William. Half-Elf itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah timur. Dia merasakan seseorang mendekati lokasi mereka, dan dia cukup akrab dengan kehadiran magis orang itu. Pergilah, perintah William. Melihat kalian semua membuatku ingin menghajar kalian lagi. Tubuh para iblis itu gemetar saat mereka bergegas pergi karena takut akan ancaman William. Kali ini, mereka menggunakan kemampuan fisik mereka untuk memperkuat tubuh mereka dan berlari secepat yang mereka bisa. Half-Elf itu tidak peduli untuk melihat mereka pergi karena perhatiannya terfokus pada titik hitam yang mendekati lokasinya. Sistem telah memberitahunya tentang identitas pendatang baru itu, yang membuktikan bahwa firasat William benar. 5 menit kemudian, seekor burung hantu melayang di atas William dan Gilbert menatapnya dengan tajam. "Apa yang kau lakukan di sini, William?" tanya Gilbert. "Apa kau tidak tahu kalau akademi kita punya jam malam?" William tersenyum polos kepada kepala sekolah Akademi Silverwind sebelum menjawab. "Kepala sekolah, aku tidak bisa tidur, jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan." "Jalan-jalan? Apa kau tahu seberapa jauh kita dari akademi? Aku bahkan menggunakan gerbang teleportasi kota Silverwind hanya untuk sampai di sini secepat yang ku bisa." "Wah, kau pikir aku bodoh?" Gilbert menepuk burung hantu dan memerintahkannya untuk mendarat. Dia sudah menggunakan penglihatan malamnya untuk memeriksa daerah sekitar dan menemukan jejak pertempuran.
Bahkan ada sedikit darah di tanah, yang membuatnya marah. Apa kau membunuh mereka? Tanya Gilbert. William menggelengkan kepalanya, tidak. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Kau tidak tahu apa akibatnya jika kau membunuh utusan dari benua iblis. Petik 2. Mereka tidak mati. Jangan khawatir, kepala sekolah. Semuanya baik-baik saja. Aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran, itu saja. Gilbert tidak tahu apakah William berkata jujur atau tidak. Namun, dia lebih suka mempercayai kata-katanya daripada memikirkan skenario terburuk. Dia mengomel pada William sebentar sebelum mendesak bocah itu untuk menunggangi burung hantu bersamanya. Dia bermaksud untuk membawa bocah itu kembali ke akademi secara pribadi untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di dalam kamar Putri Sidoni. Dan begitulah William dan aku menjadi sepasang kekasih, kata Putri Sidoni sambil tersenyum. Saat ini dia sedang menyisir rambut gadis kecil itu di depan cermin, sambil menceritakan kisah bagaimana William dan dia menjadi sepasang kekasih. Chiffon menatap pantulan putri cantik itu di cermin dengan ekspresi tercengang. Petik 2. Kau menipunya. Aku tidak menipunya. Aku hanya tidak memberitahunya bahwa keluarga kerajaan Kreator memiliki kebiasaan ini. Kau menggunakan ketidaktahuannya untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Putri Sidoni mengangguk. Ya, aku melakukannya. Putri cantik itu mengakui tanpa sedikit pun rasa bersalah atau malu. Dia sangat mencintai William sehingga dia bersedia melakukan apa saja untuk menjadikannya kekasihnya. Pada akhirnya dia berhasil, dan half-elf itu pun telah membuka hatinya untuknya, yang membuat kehidupan cintanya menjadi sangat berwarna. Katakan padaku, Chiffon, apa arti Will bagimu? Tanya Putri Sidoni. Sebagai seseorang yang mencintai William, dia dapat merasakan bahwa gadis kecil di depannya itu agak tertarik pada kekasihnya. Namun, perasaan itu sangat samar, jadi dia tidak yakin apakah yang dirasakan Chiffon untuknya adalah cinta atau hanya kekaguman. Dia pengasuhku, jawab Chiffon. Dia memastikan bahwa saya tidak menderita kelaparan. Bagaimana dia bisa menghentikanmu dari rasa lapar? Putri Sidoni bertanya. Dosa kerakusan hanya bisa dipuaskan dengan makanan dalam jumlah banyak. Kita selalu makan bersama dan meskipun kamu makan lebih banyak dariku, itu masih bisa dianggap normal karena aku tidak makan banyak. Apa yang Will berikan padamu? Bagaimana dia mencegahmu kalah karena kekuatan dosamu? Aku tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Oke, selesai. Chiffon menoleh untuk melihat Putri Sidoni dan menjawab pertanyaannya. Aku menahan rasa laparku dengan menjilati lollipop Big Brother, jawab Chiffon. Lollipop itu panjang, keras, dan sangat lezat. Selain itu, lollipop itu sangat manis. Entah mengapa, aku tidak merasa lapar sehari pun setelah memakannya. Petik 2. Petik 2. Kurang dari, lebih besar dari. William tidak menyadari bahwa gadis kecil yang ia lindungi telah membuat Putri Sidoni salah paham tentang apa yang sedang dibicarakannya. Ia akan mengetahuinya saat ia menghabiskan waktu bersama putri kekasihnya, yang memastikan gadis itu menggigit lollipopnya untuk menunjukkan betapa tidak senangnya ia dengan tindakannya, 2 hari setelah William berurusan dengan Dicky dan kelompok tentara bayarannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari memperoleh poin XP, 400.000 lebih besar dari. Kurang dari ding, lebih besar dari. Kurang dari selamat kelas pekerjaan pandai besi Anda telah naik 1 level. Lebih besar dari. Kurang dari selamat kelas pekerjaan pandai besi Anda telah naik 1 level. Lebih besar dari. Kurang dari selamat kelas pekerjaan pandai besi Anda telah naik 1 level. Lebih besar dari kurang dari selamat kelas pekerjaan pandai besi Anda telah naik 1 level. Lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas pekerjaan pandai besi telah mencapai level maksimum. Lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin maju ke kelas pekerjaan berikutnya. Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhirnya selesai, William menyeka keringat di dahinya saat dia melihat kreasi terbarunya. 2 sarung tangan hitam berlapis perak bersinar samar di depan William. Tubuh utamanya terbuat dari adamantium dan nitril, jadi daya tahan dan kemampuannya untuk melakukan sinkronisasi dengan kekuatan sihir penggunanya terjamin. William merasa bahwa keahliannya saat ini tidak cukup untuk membuat replika senjata pseudo-legendari,
jadi dia memutuskan untuk tidak memaksakan diri, dan hanya membuat senjata kelas eksotis yang masih dalam batas kemampuannya. Setelah mempelajari resep Titania's Gauntlet, Half-Elf memutuskan untuk mengubahnya. Karena dia tidak tahu bagaimana permata dengan sifat elemen bekerja dengan Titania's Gauntlet, dia mengubah kinerja, sehingga kekuatan elemennya sendiri akan bekerja di dalamnya. Sekarang setelah tubuhnya dibuat, saatnya untuk membuat permata untuknya, gumam William sambil mengklik Job Advanced Job Class untuk Blacksmith Job Class. Sistem, ubah job class saya menjadi Artificer. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari. Kurang dari Blacksmith telah berhasil ditingkatkan menjadi Artificer. Lebih besar dari, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak seperti job class lainnya, seorang Blacksmith dapat mengembangkan ke berbagai bidang spesialisasi. Karena William dapat dengan bebas mengubah job class-nya, tidak masalah apakah dia memilih Artificer, Whitesmith, atau Battlesmith. Karena prioritasnya adalah membuat permata elemen untuk diletakkan di sarung tangan yang dibuatnya, dia membutuhkan pekerjaan yang mengkhususkan diri untuk itu. William menerima 5 poin keterampilan setelah mengubah kelas pekerjaannya, dan dia menempatkan semuanya di Jewel Smithing. Half-Elf juga tertarik dengan keterampilan Metal Smithing, tetapi untuk saat ini, dia memutuskan untuk fokus pada Jewel Smithing. Begitu dia naik level dan memperoleh poin keterampilan, tidak akan terlambat untuk menambahkan poin ke keterampilan Metal Smithing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Jewel Smithing lebih besar dari. Memungkinkan Artificer untuk memurnikan, atau membuat permata untuk berbagai keperluan. Peluang keberhasilan dalam pembuatan permata bergantung pada level keterampilan. Peluang keberhasilan dalam pembuatan permata, 50%. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mengeluarkan sebuah zamrud dari cincin penyimpanannya. Ia tidak punya waktu untuk memoles permata dari awal, jadi ia memutuskan untuk menggunakan permata yang sudah jadi untuk eksperimennya. Tidak seperti sarung tangan Titania yang memungkinkan penggunanya untuk sepenuhnya memanipulasi elemen angin, sarung tangan William tidak begitu praktis. Namun, meskipun kekuatannya kurang, ia menebusnya dengan keragaman. Setidaknya, itulah yang direncanakan William untuk senjata yang ia buat sendiri untuk Chiffon. William memejamkan mata dan memfokuskan kekuatan magisnya pada permata yang dipegangnya di tangannya. Pembuatan keterampilan permata. Cahaya hijau redup bersinar di dalam zamrud saat William memasang keterampilan padanya. Cahaya itu menjadi lebih kuat saat pembuatan keterampilan permata hampir selesai. Namun, tepat sebelum William akan berhasil, retakan muncul di permukaan zamrud. Sedetik kemudian, zamrud itu berubah menjadi debu hijau berkilauan halus. William gagal pada percobaan pertamanya, tetapi William tidak terlalu khawatir. Ia sekali lagi mengambil sebuah zamrud dari cincin penyimpanannya dan memulai prosesnya dari awal lagi. Pada percobaan ke-9-nya, William akhirnya berhasil menanamkan skill ke dalam zamrud. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Jewel Creation Success. Lebih besar dari. Kurang dari host telah menciptakan Jewel of Flight berkualitas tinggi. Lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 2000 lebih besar dari. Kurang dari selamat kelas pekerjaan Artificer Anda telah naik level. Lebih besar dari. Kurang dari selamat kelas pekerjaan Artificer Anda telah naik level. Lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memperoleh 6 poin skill tambahan setelah kelas pekerjaannya naik 2 level. Dia segera memaksimalkan skill Jewel Smithing-nya dan meningkatkan peluang keberhasilan menjadi 75%. Meskipun tidak 100%, William masih senang dengan tingkat keberhasilan saat ini. Dia meletakkan Flight Jewel di slot tengah sarung tangan kanan. Setelah mengagumi karyanya selama setengah menit, dia sekali lagi mengeluarkan permata yang berbeda dari cincin penyimpanannya. Kali ini, William mengeluarkan Moonstone dan menanamkan skill lain padanya. Jewel Skill Creation. Beberapa jam berlalu sebelum William akhirnya menyelesaikan mahakaryanya. Dengan menggunakan keahliannya dalam menempa permata dan menempa logam, William bekerja keras hingga Gauntlet berubah menjadi senjata legendaris palsu. Kurang dari tolong beri nama pada kreasimu lebih besar dari. Beri nama Devourer's Gauntlets, kata William sebelum terjatuh terlentang. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menciptakan senjata ini, dan sekarang dia terlalu lelah untuk bergerak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari senjata telah berhasil diberi nama lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Devourer's Gauntlets lebih besar dari. Senjata legendaris palsu. Senjata tipe Gauntlet. Meningkatkan semua statistik sebanyak 20. Memungkinkan pengguna senjata ini untuk menggunakan keahlian Overwhelming Strike 3 kali sehari. Memiliki peluang 5% untuk membuat lawan Anda pingsan selama 3 detik setiap kali Anda mendaratkan serangan di bagian tubuh manapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keahlian yang disempurnakan Devourer's Gauntlet. Flight aktif. Memberikan kemampuan untuk terbang. Lightning Reflexes pasif. Meningkatkan waktu reaksi hingga 50%. Heroism pasif. Meningkatkan semua statistik hingga 50% saat bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Underwater Breathing pasif. Memberikan kemampuan untuk bernapas di bawah air. Improved Concentration pasif. Meningkatkan konsentrasi selama pertempuran. Cure aktif. Menyembuhkan efek status yang merugikan. Ox Strength pasif. Meningkatkan kekuatan sebanyak 20 tambahan. Immolation aktif. Menyelimuti tubuh dengan api yang membakar. Shadow Clone aktif. Membuat satu replika dengan 50% dari kekuatan keseluruhan pengguna. Dodge pasif. Meningkatkan peluang menghindari serangan sebesar 30%. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ashe, tolong aku. William memanggil kekasih putri duyungnya melalui telepati. Aku tidak bisa bergerak. Beberapa menit kemudian, pintu bengkel terbuka dan seorang wanita muda berambut biru muda masuk dengan ekspresi khawatir. 3 hari telah berlalu di dunia luar dan kami semua khawatir tentangmu, kata Ashe sambil mendesah. Aku terkejut ketika kau menghubungiku, tetapi untuk berpikir bahwa kau bekerja sampai pada titik di mana kau bahkan tidak dapat bergerak membuatku tercengang. Aku tahu, aku memang sehebat itu, lebih seperti itu bodoh. Ashe kemudian melihat sarung tangan bercahaya di atas meja kerja William, dan merasa sedikit cemburu pada gadis kecil yang akan segera menerimanya. Hanya sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa William telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk ciptaannya, sampai pada titik kelelahan. Jika Half-Elf telah melakukan hal yang sama untuknya, dia pasti akan tersentuh oleh tanda cintanya. Ashe mengangkat William dari tanah dan menggendongnya seperti seorang putri. Half-Elf itu mengendalikan pikirannya dan sarung tangan Devourer terbang menuju cincin penyimpanannya. 2 hari kemudian, dia akan pergi ke kuil Amon untuk akhirnya bertemu dengan dewa yang dapat mengangkat kutukan dari Ashe, St, dan Ishak. Kaisar Leonidas akhirnya memberikan izinnya sehari setelah pesta ulang tahun Putri Sidoni. Lily mengatakan bahwa Amon adalah orang yang pemurung. Jika William berhasil menangkapnya dalam suasana hati yang baik maka misi yang akan diterimanya akan relatif mudah. Namun, jika dia menangkapnya dalam suasana hati yang buruk, dia akan memberi William misi yang tidak masuk akal yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Setelah bertemu Cernunnos di masa lalu, William telah mengakui bahwa ia sangat beruntung. Ia telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk dalam pertemuannya dengan Amon. Meski begitu, ia tidak akan menyerah. Ia telah berjanji kepada Ashe, St, dan Ishak bahwa ia akan mencabut kutukan mereka, dan mengembalikan semua yang telah hilang. William menantikan hari di mana ia akhirnya dapat memeluk St dalam wujud aslinya. Lebih dari apapun, ia ingin menepati janji yang telah ia buat dengannya sebelum ia pergi ke benua tengah. Sebuah janji bahwa ketika mereka bertemu lagi, mereka akan benar-benar menjadi sepasang kekasih, dalam hati, tubuh, dan jiwa.